Baik, Assalamualaikum, Om Swastiastu, puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat, ini salam 24 jam ya, dari seluruh dunia. Tadi ada kuliah mulai dari Australia sampai Angola, nanti Amerika, udah semua benua, Timur Tengah, aku di Oman, tapi sebenarnya sekarang sedang di London. Ya, jadi salam 24 jam buat Amang Inang itulah Amang Boru semuanya, Opung. Kita mulai lagi dengan Batak Diaspora Manonan sesi ke-20 yang judulnya kedudukan dan peranan serta hak dan kewajiban hukum pada perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba. Ya, jadi aku mau share screen dulu agenda kita hari ini. Ya. Pembukaan tadi sudah buka, kemudian doa pembukaan nanti oleh Lai Bernard, kemudian dibacakan biografi, saya akan bacakan biografi Amang Dr. Andes Parlindungan Pardosi, kemudian pengantar diaspora sesi Manonan sesi 20 ini oleh Amang Dr. Andes Pardosi, kemudian dilanjutkan. Setelah itu kita akan bacakan biografi, mungkin biografi dari Anamboru Dr. Dahlena Sari Marbun, Master of Education, kemudian langsung dilanjutkan oleh pemaparan. Jadi moderator ada 2, aku mulai dulu. Open the window. Bisa. Oke. Moderator ada 2, saya sendiri, Aposan Situmorang, diaspora yang berdomisili di Oman. Kemudian nanti Ito Pelita akan melanjutkan. Lai Bernard. Yep. Saya mohon izin Amang Inang, rekan-rekan semua untuk membuka dalam doa dalam kepercayaan Kristen Protestan, tapi tidak menghalangi untuk kita semua untuk melakukannya dengan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita mulai, Bapak, Ibu, Amang, Inang, kawan-kawan semua. Tuhan yang baik, kami bertemu kembali pada malam hari ini. Kami mau terus untuk mencintai budaya kami karena Tuhan menciptakan kami selaku orang Batak. Kami mau untuk melestarikan budaya kami dan juga terus untuk supaya generasi berikutnya boleh terus semakin mencintai, semakin bertumbuh juga dalam pemahaman mereka akan adat dan budaya kami. Malam hari ini satu topik menarik Tuhan yang akan dibawakan oleh Namboru kami, bahwasanya peranan dari wanita perempuan dalam adat budaya kami itu juga menjadi sesuatu hal yang berharga, yang unik sekali, dan kami mau mempelajarinya bersama malam hari ini. Tolong Tuhan supaya Tuhan yang memimpin dan memampukan Namboru Dahlena Sari Marbun untuk bisa berbagi dan tentunya mencerahkan bagi kami semua di sini pada malam hari ini Tuhan. Juga untuk diskusi yang hangat yang nanti bisa terjadi. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk Amang Boru Raja Guguk, kondisinya kurang sehat di hari Kamis kemarin Tuhan, tapi kondisi sudah semakin membaik. Tolong Tuhan yang sembuhkan Amang Boru, tolong Tuhan juga yang memungkinkan untuk tim medis yang menangani supaya kondisi Amang Boru boleh dipulihkan dan nanti hari Senin waktu pemeriksaan bisa segera pulih kembali Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Amang Boru, terima kasih untuk penyertaan kepada kami. Terima kasih Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami dan kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. 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 Masih mute, Le. Oke. Terima kasih, Laiku. Jadi sekarang kita lanjutkan. Saya akan membacakan sebelum pembukaan oleh Amang Pardosi. Saya akan membacakan CV beliau. Ya. Ya. Kelihatan, Le? Halo, bisa Belum, dilihat? Le. Belum, bisa Belum, ya? di-share ulang lagi, Le. Oke. Ya. Oke. Sebentar, satu. Siap. Ya, kelihatan. Oke, Kelihatan sekarang bisa ya? kelihatan sekarang, Le. Oke. Melihat Jadi Melihat Amang Pardosi yang selalu aktif di acara ini. Sekarang ini acara Batak Diaspora Manunang ke-20. Terima kasih. Seperti tadi kita doakan semoga Amang Profesor Bostang Raja Guguk segera sehat kembali sehingga bisa bergabung dengan kita untuk di acara berikutnya. Dan baik, saya bacakan CV-nya Amang Perlindungan Pardosi. Amang Perlindungan Pardosi, Doktorandus Perlindungan Pardosi, Master of Management, yang lahir 28 November tahun 1953 di Kampung Tapus, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara. SD dan SMP beliau dihabiskan di Kecamatan Garoga, di tempat yang sama, kemudian melanjutkan terbang ke Pulau Jawa, melanjutkan di SMA Negeri 4B, Yogyakarta, yang lulus tahun 1971. 71, aku baru berumur 8 tahun ini. Beliau sudah SMA, ya. Jadi kemudian dapat berkat dari Tuhan, langsung melanjutkan di Fakultas Ekonomi UGM tahun 78 dan lanjut Master of Management di Jakarta tahun 2001. Pekerjaan beliau sampai sekarang pensiunan dosen di Politeknik STMI, Kementerian Perindustrian Jakarta. Ya, seperti saya katakan tadi, sampai saat ini masih aktif. Ya, memang jamangnya perlu, walaupun kita pensiun harus tetap aktif biar berjalan aktivitas itu, ya. Kemudian juga sebagai dosen di Universitas Tarumanegara di Fakultas Ekonomi. Kemudian juga di STIE Trisakti Jakarta. Waduh, ini banyak nih tempat Amang ini yang untuk berbakti untuk adik-adik kita yang generasi penerus generasi tahun 2045. Yang paling penting di sini, beliau aktif dalam bidang paradaton sejak tahun 1998. Saat ini sebagai penasihat pada kepengurusan penasihat pada di adat, di pendidikan. Beliau inang anak, ada anak, ada guru, dua-duanya sudah menikah. Nah, ini paling berkat. Dengan coklat yang melimpah. Pengapa Amang Pardosi? Kenapa, Mang? Pengapa Pangguaran? Opung si Ishak. Oh, Ishak. Oh, oke. Puji Tuhan. Bangga sekali kami. Jadi sudah punya cucu, sudah komplit.
konflik bertuan itu. Ya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Amang Pardosi membuka acara kita yang diharapkan sangat bermanfaat bagi orang Batak yang masih generasi Z, generasi Y, maupun generasi kolonial kayak kita ini. Gitu. Jadi aku persilakan Amang Pardosi, silakan aku stop share screen. Silakan Amang. Mau lihat Amang Kaposan setengah orang, dan terima kasih untuk kita semua di sini. Saya baru ingat bahwa CP tadi itu adalah CP tahun 2018 sebelum COVID. Ya, ketika Profesor Bostang membuka grup ini. Dulu kami bertemu di LABB dalam webinar, kemudian saya diajak ke sini. Demikian perkenalan kami dengan beliau. Di situ tertulis saya lahir tahun 53 itu di KTP. Karena dulu nggak ada tulis-tulisan. Jadi de facto saya lahir tahun 51. Jadi sekarang 72 hampir. Wow. Itu tadi ada anak 2 orang. Satu laki, satu perempuan. Yang menikah baru perempuan. Yang laki belum. Dia itu ada di grup ini. Dan di Basonang, Pak Haris tahu itu. Yang namanya Tulus Pardosi yang bulan lalu jadi salah seorang pembicara. Dari kecil saya ajari begitu supaya dia tertarik tahun. Itu yang bisa saya wariskan. Yang lain-lain enggak. Biar cari sendiri. Baik, Amang Inang sekalian. Kemarin saya tiba-tiba di WA oleh Lai Bostang karena beliau katanya kurang sehat. Saya diminta untuk memberikan pengantar. Sebetulnya ini bukan masalah siap tidak siap. Ya udah saya iakan aja. Kita udah biasa di kampus nggak ada istilah tidak siap. Kalau disuruh ngajar aja. Nanti bagaimana nanti aja. Di situ nanti akan marture di situ ya. Apalagi nanti membicarakan Inang Dr. Dahlena pasti diluruskan kalau ada yang bengkok-bengkok kan begitu. Yang penting maju dulu. Topik kita adalah kedudukan dan peranan serta hak dan kewajiban kaum perempuan dalam masyarakat hukum adat Toba, adat Batak Toba. Jadi ada 2 poin. Pertama kedudukan dan peranan, kedua hak dan kewajiban. Ada memang suatu pendapat yang menurut saya kurang tepat, bahwa masyarakat Batak menganggap kedudukan perempuan itu di bawah laki-laki, jadi subordinate begitu. Padahal faktanya kan tidak seperti itu. Perempuan itu mahal. Dia harus dimohonkan, dilamar kepada orang tuanya. Jadi dia bukan barang murahan, bukan orang murahan yang jadi di bawah laki-laki. Selalu kita sebut buru nirajai. Nggak ada yang bilang anak nirajai, jarang itu. Selalu baru nirajai. Memang sebetulnya kedudukan wanita itu ya tinggi, cuma kadang-kadang orang berpendapat karena laki-laki kepala keluarga dianggap bahwa wanita itu lebih rendah. Rasanya enggak. Ya, laki-laki harus makokop, apa bahasa Indonesia makokop? Dia harus mengeluarkan energi, extra effort untuk mendapatkan wanita, harus memohon kepada orang tuanya dan dibayar. Bukan uangnya, tapi dia menunjukkan effort untuk mendapatkan wanita itu. Jadi tidak rendah sebetulnya kedudukannya. Yang kedua, dianggap wanita itu tidak punya hak terutama dalam warisan. Sebetulnya bukan karena dia tidak punya hak. Boru itu kan dinikahkan ke kampung lain. Menurut Amang Humala Simajuntak, mantan hakim tinggi dan ketua pengadilan tinggi Ambon, hartanya orang Batak itu dulu cuma 2, tanah dan rumah. Rumah itu jatuhnya kepada anak Syapudan dan tanah adalah ikatannya dengan marga. Jadi tidak akan diberikan kepada marga lain. Namun
orang Batak punya cara memberikan kepada Boru melalui pauseang. Pauseang namanya, tapi jangan dibilang warisan. Karena suatu aib kalau sampai Boru mewarisi kita. Kalau sampai Boru manean artanya bangnya itu aib, berarti tidak ada itonya. Tetapi menerima pauseang boleh. Ada cara lain meminta idahan harian untuk pahopu dari Boru. Jadi bukan berarti Boru itu tidak dihargai. Memang begitulah kesepakatannya rule-nya. Memang Boru kita pergi ke rumah orang lain, tapi Borunya orang lain itu juga akan pergi. Jadi itu bukan berarti Boru itu tidak bukan berarti Boru itu di bawah derajatnya. Ada yang ketiga mengatakan masa Boru dibikin loja dalam perhelatan. Ada 3 raja, Raja ni Dongat Tubuh, Raja ni Hula Hula, Raja ni Boru. Ya loja itulah Raja ni Boru. Nggak ada Boru yang mau disuruh duduk manis. Itu aib bagi Boru itu sendiri. Soal bagaimana mereka mengatur manajemennya di antara Boru, itu internal mereka. Nah, ini yang kadang-kadang menurut saya salah kaprah, dan ini diturunkan kepada generasi muda bahwa wanita itu rendah kedudukannya. Buktinya lagu-lagu orang Batak yang dulu selalu bilang inang, jarang yang panggil amang. Kalau panggil amang didahului inang. Inang kan begitu lagunya, nggak ada amang. Ya, jadi memang wanita itu punya tempat yang tinggi sebetulnya. Namun demikian ini nanti akan diulas lebih lanjut oleh Inang atau itu Dr. Dahlena. Beliau lebih punya latar belakang teoritis dan historis dan sebagainya. Saya pemain lapangan tidak begitu tahu jauh-jauh ke belakang. Saya rasa itu saja. Kita harapkan nanti terutama dari generasi muda banyak yang memberi tanggapan atau pendapat, nanti akan dijelaskan oleh Inang, Dr. Dahlena. Demikian kepada Amang Inang semua, selamat berwebinar. Sampai nanti kita kita tidak akan mencari suatu kesimpulan, tetapi biarlah ini sharing memperkaya cakrawala kita masing-masing. Demikian Amang Haposan, saya kembalikan. Hati-hati Amang. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa kedudukan perempuan itu bukan berarti di bawah yang pria, tapi nanti lebih jelasnya Namboru Dr. Dahlena akan memaparkan ke kita. Di sini kita diskusi untuk urun rembuk. Mungkin ada yang nggak bisa kita simpulkan di sini nanti kita ini sebagai wacana mengumpulkan informasi, nanti kita sampaikan kepada yang lebih ahli atau yang lebih diterima oleh masyarakat. Baik, mulai Amang Pardosi, untuk berikutnya kita lanjutkan dengan sebelum pemaparan oleh Namboru Dr. Dahlena Sari Marbun, Master of Education, izinkan saya membacakan CV Ibu sebelum kita mulai. Jadi berikut akan saya bacakan daftar riwayat hidup Ibu Namboru kita, Dr. Dahlena Sari Marbun, Master of Education. Ini panjang ini Namboru panjang sekali CV-nya. Ya, banyak pengalaman. Jadi saya coba share dulu. Saya coba share screen. Udah saya share, Le. Riwayat hidupnya. Sudah, Le. Oh, sudah. Oke. Aku stop dulu ya. Stop share. Stop share. Oke. Sudah live share. Aku belum lihat. Atau aku aja yang share lah ya.
Aku nggak sudah lihat. Terbaca kok. Jelas di sini. Terbaca ya? Nah, jelas ya. Oke, oke. Oke, yang ini ya. Oke, Namboru Dr. Dahlena Sari Marbun, Master of Education, pekerjaan sampai sekarang dosen PNS di LL Perguruan Tinggi UISU Universitas Islam Sumatera Utara, sebagai pembina tingkat 1 golongan 4B, lahir di Padang Sedimpuan, Tapanuli Selatan, tanggal 5 Desember tahun 55. Berarti pas saatnya konferensi Asia Afrika yang baru lahir ya di Bandung, apa konferensinya. Alamat sekarang di Medan, di Kecamatan Medan Amplas. Ada di Padang Sedimpuan, Sumatera Utara, sarjana muda dan S1 sarjana jurusan sejarah. Kemudian melanjutkan di Malaysia, di USM, University Science Malaysia, S2 dan S3, jurusan sejarah dan Namboru kita banyak berkecimpung di bidang pendidikan, termasuk diantaranya di Kooperatif Wilayah 1 di UISU tahun 86, kemudian Lembaga Pengembangan dan Penelitian Divisi Pengembangan Karir untuk dosen dan Tridharma di UISU juga, Kepala Pusat Studi Sejarah dan Kearifan Lokal di UISU. Banyak sekali ini Namboru sejarah kita, mungkin nanti bisa membantu mengklirkan sejarah-sejarah yang ada yang belum terungkap, seperti di Kampung Opungku di Sionomudon Sibulbulon. Nanti kita diskusi Namboru ya, karena sangat menarik itu di Sionomudon. Katanya ada di situ makam Sisingamangaraja, ada markas Singamangaraja, tempat Singamangaraja berjuang. Namboru kita banyak menulis karya ilmiah, baik itu nasional maupun internasional, dan juga menulis buku Kesultanan Langkat dalam Pusaran Hegemoni dan Makar tahun 2020, Laboratorium Sosial Kabupaten Langkat tahun 2021. Wah, ini kumpulan pantun. Waduh, ini sering-sering berpantun ini. Aku asal dengar acara Zoom dari Indonesia, sering dengar pantun. Juga kumpulan pantun Kelok Kearifan Lokal tahun 2022. Yang terakhir adalah Lini Masa Deli dan sekitarnya. Mungkin nanti Namboru bisa jelaskan sedikit apa itu Lini Masa Deli. Penelitiannya banyak juga ini. Penyusunan renstra pendidikan, terutama di bidang pendidikan sejarah di UISU tahun 2018, penelitian hibah dikti, penelitian hibah doktor dikti tahun 2016, penelitian ulos. Wah, ini penting ini 2019 penelitian ulos. Mungkin nanti perlu juga kita bicarakan mengenai ulos sejarah dan macam-macamnya. Dan Haki karya tulis penelitian tahun 2016. Organisasi juga banyak nih. Ketua Panitia Seminar Nasional Patologi Sosial. Nah, ini patologi sosial nih. Nanti mungkin kalau sempat apa ya patologi sosial di negara di masyarakat kita. Anggota Organisasi Dosen Republik Indonesia, anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia, anggota Asosiasi Peneliti Pendidik Sejarah, anggota Pendidikan Kewarganegaraan Divisi Kurikulum, dan workshop mengikuti berbagai pelatihan tentang sejarah.
Nah, saya kira aku pernah dengar kuliahnya Dr. Karina Supeli bahwa mahasiswa itu perlu belajar sejarah dan perlu belajar budaya. Aku pikir memang benar untuk orang-orang yang sukses kemudian itu biasanya dia sudah pernah mempelajari sejarah, mempelajari budaya. Begitu kira-kira. Kalau ada kesalahan, mohon maaf ya, Namboru. Kalau ada yang kurang klop di bacaan saya. Ya. Melihatnya Namboru. Jadi silakan Namboru, kami akan mendengarkan apa yang akan Namboru paparkan mengenai kedudukan perempuan di adat Toba. Mungkin nanti berikutnya di puak yang lain juga kita perlu mendengarkan. Karena program kita ini bukan hanya untuk Batak Toba, jadi semua puak yang ada di Indonesia. Melihatnya Namboru, silakan Namboru. Kami serahkan waktu ke Namboru ya. Melihatnya. Kemudian nanti setelah Namboru pemaparan, kita akan ada yang mau menanyakan bisa di chat maupun nanti bisa secara langsung. Oke. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup Namboru kita, Dr. Dahlena Sari Marbun, Master of Education. Silakan Namboru. Ya, mau lihat ya, Emang sudah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan tentang kedudukan dan peranan serta hak dan kewajiban kaum perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak dalam kurung itu Toba khususnya. Horas di Tasude, selamat malam. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat semua. Dalam sesi ini saya sangat berterima kasih kepada Ito Bostang yang 3 minggu lalu ya menelpon saya apakah bersedia menjadi narasumber pada acara sesi Marnonang Batak Diaspora kita ini. Saya sangat gembira karena bagi saya bukan karena saya sudah bisa, tetapi disitulah kesempatan saya untuk justru mendapat masukan-masukan dari apa yang selama ini sudah saya pelajari, saya teliti. Tentu sangat banyak kekurangannya. Nah, di sini saya ingin berbagi diskusi pada kita semua, sehingga nanti dari hasil diskusi ini ada satu dapatan temuan baru. Nah, berbicara tentang kedudukan dan peranan dalam masyarakat Batak Toba, di sini ada 2 yang saya soroti. Ada 2 yang saya soroti. Yang pertama, bagaimana kedudukan, ya, bagaimana kedudukan perempuan dan peranan perempuan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat latar belakang sejarah, karena saya berasal dari basic sejarah, selalu datang dari sejarah itu sendiri. Nah, latar belakang sejarah di sini bahwa masyarakat hukum adat Batak Toba memiliki latar belakang sejarah yang kaya, yang terjalin erat dengan tatanan sosial, budaya, dan politik di daerah Batak kita, Batak Toba, yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Kemudian komunitas ini merupakan bagian dari kelompok etnis Batak yang lebih besar, yang dikenal dengan budaya dan tradisinya yang berbeda. Maksudnya, waktu saya terjun dalam lokasi penelitian di daerah-daerah Batak di sekitar Danau Toba, walaupun beda. Ini dari sini ke atas. Oh, kembali. Ya, walaupun di tanah Batak sendiri, namun selalu ada spesifikasi. Setiap daerah selalu ada spesifikasi. Itu yang bagus saya lihat. Jadi ini merupakan kekayaan. Jadi kekayaan di dalam hal perbedaan yang nantinya bermuara pada kesatuan yang akan menjalin rasa persatuan di daerah Batak itu sendiri. Seperti itu.
Kalau boleh sedikit tayangkan video saya waktu wawancara dengan Denny Siagian. Waktu acara, nggak dengar suaranya, Batak Center, Prabatak Center di Jakarta. Saya juga sudah dengar suaranya itu semuanya? Oh, nggak ada. Suara Jelas, Ina jelas, terdengar, Ina, tapi jelas. suara dalam video itu tidak terdengar. Belum, Oke, belum. saya akan jelaskan. Ini Amang Denny Siagian, kami diskusi tentang hampir sama kedudukan perempuan di sini. Namun saya menyoroti dari hasil penelitian saya yang pada saat itu terbatas hanya di sekitar Bakara. Karena memang kampung halaman saya di sana. Opung saya masih lahir di sana dan saya sering ziarah ke sana. Jadi saya lihat ada perbedaan kedudukan perempuan antara di Bakara dan di Pulau Samosir. Walaupun tidak terlalu jauh. Namun itu perlu juga diperhitungkan seperti itu. Oke, lanjut itu. Nah, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, peran individu sangat ditentukan oleh, ya kita sudah tahu semua, itu patrinial dan pewarisan ditelusuri melalui garis laki-laki. Nah, tentu ini mempunyai peran penting dalam membentuk struktur masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap individu dan tanggung jawab kewajibannya. Ini sebelum saya masuk kepada hal yang spesifik tentang perempuan, kita bahas secara global, secara keseluruhan. Oke? Lanjut itu. Halo, lanjut. Nah, kalau kita lihat ada buku. Di sini sebenarnya saya sebentar ada buku di sini. Ini juga banyak saya baca-baca walaupun bahasa Batak saya terbatas. Ini ada buku yang dihadiahkan oleh Prof. Bas pada saya. Di sini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan masyarakat adat Toba. Nah, bukunya berjudul bisa saya tunjukkan di slide, memang di situ tidak ada, tetapi sumber-sumber saya banyak melihat Patik Dohot Uhum Nihalak Batak. Nah, Patik undang-undang tentang adat istiadat Batak. Di sini ada beberapa poin yang perlu saya soroti khusus tentang perempuan. Khusus tentang perempuan. Nah, ada istilah dwi fungsi. Dalam teorinya memang masyarakat adat Batak Toba didominasi oleh kaum laki-laki. Tapi dalam kenyataannya semangat itu sebenarnya ada pada perempuan. Ya, semangat itu ada pada perempuan. Bagaimana seorang ibu mendidik anaknya agar nantinya bisa bertanggung jawab di dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun, nah ini yang saya soroti juga, di dalam teorinya tanggung jawab itu sebenarnya ada pada laki-laki tentang ekonomi rumah tangga. Tetapi di Tanah Batak itu tidak seperti itu kenyataannya. Dan kita sudah merasakan, melihat semua, masing-masing kita sudah melihat bagaimana seorang perempuan wanita Batak dengan kerja keras demi untuk menambah, bukan sebagai tulang punggung di sini ya, menambah. Kenapa? Karena perempuan Batak mempunyai cita-cita. Itu sudah ada sejak zaman Belanda, sudah ada. Itu dibuktikan sendiri oleh putri dari pahlawan nasional kita, Sisingamangaraja 12, Putri Lopian ya. Putri Lopian itu ahli meracik tumbuh-tumbuhan sekitar, herba sekitar. Itu keilmuan yang spesifikasi diturunkan dari generasi sebelumnya dan terus disempurnakan. Itu contoh saja. Nah, kalau kita lihat sekarang ini bahwa perempuan menjadi dua fungsi sebenarnya sebagai ibu yang melahirkan, mendidik anak-anaknya patuh pada adat istiadat etika yang sudah ada
itu sebagai norma-norma kehidupan di dalam masyarakat Batak Toba, juga sebagai tulang punggung keluarga. Bukan tulang punggung keluarga, maksud saya penyanggah, bukan sebagai bukan tulang punggung sepenuhnya, tetapi penyanggah, membantu. Itu sudah merupakan satu kerelaan. Nah, tadi dijelaskan oleh Ito tentang apa yang kita kenal dengan Boruni Rajai. Ya, Boruni Rajai. Ya, itu artinya bahwa seorang putri raja itu siap mendampingi suami dalam suka maupun duka. Seperti itu. Dalam suka maupun duka. Siap bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga. Dan justru di dalam intern keluarga, perempuan Batak itu bisa memberikan peran dalam posisi bagaimana satu keputusan penting yang diambil oleh keluarga. Jadi ada semacam perubahan yang saya lihat dari buku Uhum ini, Uhum, ya, praktek yang ada di Batak Toba sampai kepada tulisan-tulisan yang saya soroti di dalam daftar bacaan yang juga sudah banyak mengambil rujukan dari Uhum ini, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, ini ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi ada satu keinginan dari wanita Batak untuk terus menyesuaikan diri dengan alam global. Seperti itu. Nah, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, peran individu itu ditentukan oleh garis keturunan sebagai laki-laki, namun perempuan juga mempunyai peran penting. Jadi kedudukannya sangat penting, mendampingi suami dan juga mengayomi anak-anaknya untuk dapat nantinya berdiri sendiri, bertanggung jawab terhadap keluarga pada masa yang akan datang. Nah, meskipun sistem ini telah menjadi landasan masyarakat Batak Toba, dan ini sudah berabad-abad ya, bahkan sebelum datangnya bangsa Belanda, kita sudah lihat juga di sana. Sayang sekali saya dalam membaca lak-lak yang memang ada di sana, buku lak-lak itu, saya belum mampu untuk menerjemahkan itu. Namun saya cari rujukan-rujukan di dalam bahasa Batak yang sudah ditulis dalam huruf Latin. Seperti ini, Uhum masyarakat Batak tadi. Nah, dalam masyarakat yang didominasi oleh norma-norma patrilineal tadi, peran perempuan sangat menjadi ini di dalam posisi subordinat, ya seperti itu. Kalau dalam kenyataannya kita lihat, ya, dalam kenyataan kita lihat seringkali hak dan kewajiban perempuan itu tumpang tindih sebenarnya. Ada yang tumpang tindih. Tidak lagi murni sebagai pendamping suami. Jadi kajian ini bertujuan untuk menggali. Saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan, tapi belum sempurna. Dan mohon nantinya masukan-masukan dari Itoku, Amang, Bapak, untuk menyempurnakan penelitian ini. Jadi dalam persoalan-persoalan tersebut sangat kompleks dan pengalaman perempuan mengalami pasang surut di dalam masyarakat hukum adat Batak Toba. Jadi kita batasi di dalam Batak Toba seperti itu. Ya, kita lanjut bahwa nantinya penting untuk dicatat bahwa perempuan dalam masyarakat Batak Toba, ini satu, bukan hanya penerima warisan budaya, bukan itu saja, tetapi juga berperan aktif dalam melestarikan, ya, mentransmisikan budaya dan tradisi mereka yang sudah puluhan bahkan beratus tahun dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kehidupan sosial dan kehidupan budaya bermasyarakat di sekitar Danau Toba sana. Jadi ada dua di sini.
peran aktif dan memberikan kontribusi. Kemudian mereka telah menunjukkan ketangguhan. Ya, saya yakin ketangguhan ini memang sudah dilestarikan, ya, dilestarikan oleh perempuan-perempuan Batak untuk dapat beradaptasi. Jadi ada pemikiran saya seperti ini. Mengapa perempuan Batak ini, Batak Toba khususnya, harus beradaptasi dengan tangguh? Dalam pemikiran saya mungkin alamnya yang juga pada zaman itu ya. Jadi kita ke lorong waktu pada saat ratusan tahun lalu, alam yang harus menuntut perempuan-perempuan Batak itu harus tangguh. Ya, harus tangguh. Kemudian ada juga kaitan-kaitan yang dipaksakan oleh hukum dan norma-norma dalam masyarakat Batak Toba. Jadi itu salah satu pemikiran, masih pemikiran dan perlu penelitian apakah karena alamnya yang memang luar biasa sehingga setiap orang, khususnya perempuan, harus luar biasa tangguh juga untuk menghadapi alam. Jadi saya soroti juga dari sudut alam. Ya, seperti itu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, muncul era globalisasi. Apakah perempuan Batak ini menerima atau bahkan pasrah dengan keadaan yang sudah mengalami perubahan-perubahan? Dari kajian saya ternyata tidak. Ternyata tidak. Mereka tetap ingin berpartisipasi sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ada pada alam globalisasi, sesuai dengan perkembangan-perkembangan pada zamannya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya membagi, ada 3 periode sebenarnya. Periode kolonial, ya, kemudian periode awal kemerdekaan, dan periode modern sekarang ini. Nah, bagaimana peran perempuan di dalam perkembangan zaman kolonial yang banyak tantangannya dari penjajah tentunya sampai kepada era modern ini? Nah, melalui studi ini saya berharap menjelaskan aspek kehidupan perempuan yang coba menawarkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang peran, hak, dan kewajiban mereka dalam konteks budaya yang sangat unik. Mengapa unik? Karena tadi landasan dari hukum ini semuanya adalah Dalihan Natolu. Sudah dijelaskan tadi bahwa ada dasar hukum, dasar adat istiadat dari masyarakat Batak ini adalah Dalihan Natolu. Bahkan kalau sebenarnya ini masih dilaksanakan, itu bisa mengganti undang-undang yang sudah ada apabila disepakati. Tentu dalam tanda kutip apabila disepakati, karena itu sudah sempurna sebenarnya. Hanya di dalam hal-hal tertentu yang mengutamakan musyawarah, azas musyawarah mufakat itu kadang-kadang tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat Toba. Nah, demikian juga sebagai wanita, sebagai perempuan yang banyak mendampingi suami, harus menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan yang ada sesuai dengan zamannya. Yang 3 tadi sudah saya soroti. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu masih dalam sistem tradisional. Jadi kita elaborasi di sini struktur budaya dan sosial masyarakat Batak Toba berakar pada tradisi leluhur. Ya, itu tadi yang saya jelaskan, masih ada di dalam, itu bagian dari Dalihan Natolu yang sudah diwariskan sejak turun-temurun. Struktur ini telah dicirikan oleh sistem norma nilai dan adat istiadat yang kompleks dan mengatur setiap aspek kehidupan. Nah, masalahnya di zaman
modern ini tidak bisa kadang-kadang diselesaikan sehingga didampingi oleh hukum, regulasi yang berlaku di dalam sistem pemerintahan. Namun kalau saya melihat ya, daerah saya, kelahiran saya, ini masih banyak sekali dilakukan, baik dari segi ekonomi ya, dan dari segi budaya, ekonomi dan budaya. Kalau politik tentunya itu di luar konteks kita, walaupun sebenarnya secara tersirat itu bisa kita lihat situ. Nah, dari segi ekonomi masih ada adat budaya, gotong royong itu masih sangat kental di daerah saya di Padang Sidempuan sana, masih seperti Dalihan Natolu. Nah, Dalihan Natolu tadi salah satunya adalah kadang sebagai mora hula-hula itu, kadang sebagai dongan sabutuha, dan kadang sebagai boru. Di sana masih kental, walaupun tinggi pendidikannya, ya tinggi pendidikannya boru itu, dia tetap berada pada posisi di membantu di dapur atau yang berkaitan dengan persiapan-persiapan sampai selesai acara yang ada di sana, masih kental sekali. Namun kalau di Kota Medan atau Jakarta, bahkan di luar itu sudah tidak relevan. Nah, di sini akan ada penyesuaian. Itu yang saya lihat, kedudukan perempuan itu juga sangat berpengaruh. Jadi sebenarnya mengiringi dari peran apa yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh laki-laki. Namun kadang-kadang ada benturan-benturan. Ya, dari inti dari sistem ini adalah konsep Dalihan Natolu tadi. Sudah saya jelaskan, lanjut saja Pak. Jadi sehingga menciptakan rasa komunitas dan kolektif yang menurut saya itu sangat kuat, sangat dahsyat sekali, dan berpengaruh kepada karakter masyarakat wanita Batak. Jadi sebenarnya bukan hanya wanitanya saja, lelaki juga ya persis seperti itu. Kemudian perempuan memainkan peranan penting dalam menjaga keharmonisan. Ya, keharmonisan, karena seringkali mereka lah yang menengahi. Nah, ini ada satu, anak boru. Boru itu selalu berperan dalam menyelesaikan perselisihan sebelum sampai kepada ranah yang tadi yang saya jelaskan tadi, pemerintahan yang mengatur semua tentang undang-undang berkaitan dengan masyarakat, hak sipil. Namun sebelum sampai ke sana, nah dalam peran perempuan ini sangat penting menengahi perselisihan. Jadi peran tradisional tersebut mempunyai norma budaya yang pasif namun tetap berpengaruh. Seperti itu, walaupun dia pasif dalam artian berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar wilayah kawasan Danau Toba, masyarakat Toba khususnya, seperti itu. Oleh karena itu, mereka memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum adat yang mengakui kontribusi mereka kepada masyarakat serta melindungi kepentingan. Misalnya, perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta benda, berpartisipasi dalam pertemuan masyarakat. Nah, dalam mewarisi harta benda ini ada tadi sedikit perbedaan. Setiap daerah sedikit perbedaan. Kalau di Sidempuan sebagai tempat saya lahir, ada harta benda tetapi tidak sama dengan laki-laki. Kenapa? Karena dia nanti juga menjadi suami di rantau dan memiliki hak yang sama dengan harta benda yang didapatkan dari suaminya. Seperti itu. Itu nanti akan perlu kita saya minta diskusi bagaimana ini menjadi satu masalah juga pada zaman sekarang, karena belakangan saya lihat ada perempuan-perempuan menuntut ke pengadilan karena pemerintah. Nah, pemerintah saya lihat
dalam pembagian harta itu, harta warisan itu sama. Sedangkan di dalam adat itu tidak sama. Tidak sama. Itu perlu kita diskusikan karena saya juga belum sampai kepada secara mendalam meneliti situasi yang seperti ini. Tapi kalau di dalam sejarah itu ada pemberian. Ada pemberian. Justru di daerah Mandailing sana yang paling bagus itulah untuk perempuan. Berbanding terbalik dengan yang ada di sekitar Danau Toba. Kadang-kadang hanya asal, asih-asih istilahnya. Pengasihan saja yang diberikan kepada perempuan. Itu nanti akan kita bahas bersama. Karena memang situasinya sekarang sudah berbeda. Jadi mereka juga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai komunitas di sekitar wilayah mereka tinggal dan menghormati yang lebih tua serta berkontribusi dalam kerja komunal. Nah, kalau ini memang masih tetap kita lihat hanya saja dalam kenyataannya. Dalam kenyataannya justru sering kita lihat ini juga sudah agak bergeser. Sudah bergeser tetapi masih di dalam koridor yang masih bisa kita masukkan di dalam istilah masih ada etika seperti itu. Kalau saya melihat masih malu-malu kucing begitu untuk melepaskan diri dari hal-hal yang seperti itu. Gitu. Namun masih ada etika. Etikanya masih terikat pada norma-norma, nilai-nilai yang sudah ada di dalam Dalihan Natolu dan juga sudah ada di dalam buku Patik Dohot Uhumni Halak Batak. Ya, seperti itu. Kalau Patik ini saya lihat sangat-sangat tradisional. Ini kan sudah ratusan tahun lalu yang ditemukan oleh Prof. Bungaran di Leiden waktu itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang sudah ada pergeseran. Ya, sudah ada pergeseran-pergeseran dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu itu harus kita sesuaikan dengan situasi dan perkembangan zaman, dinamika zaman yang sudah jauh berubah dari Patik Dohot Uhumni Halak Batak ini. Namun ini menjadi dasar bagi saya. Nah, perempuan memiliki hak yang ikut menentukan situasi. Kemudian dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, seperti yang saya jelaskan tadi, menempati posisi unik dan kompleks. Unik dan kompleks dan berakar kuat pada peran tanggung jawab tradisional. Peran dan tanggung jawab tradisional. Ini juga perlu kita diskusikan. Karena secara tradisional perempuan dianggap sebagai tulang punggung unit keluarga, bertanggung jawab, menjadi dwifungsi mengelola rumah tangga, dan juga mendampingi suami dalam ekonomi yang semakin berkembang dan harus diambil perannya oleh perempuan. Seperti itu. Jadi menurut saya ini merupakan satu pekerjaan Tiboru yang kita kenal menjadi putri anak perempuan yang tadi kita kenal Boru Nirajai, menandakan peran sentral mereka dalam keluarga dan masyarakat. Ya, saya rasa itu bagian dari peran perempuan selain peran domestik, yaitu pertanian, juga memainkan peranan dalam urusan sosial budaya dan terlibat dalam mengorganisir secara komunitas, terutama upacara dan ritual yang mencerminkan peran integral dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya kita Batak Toba ini. Saya rasa cukup sekian penjelasannya, itu sama saja dengan penjelasan di awal tadi. Saya cukupkan, kembalikan pada itu moderator. Terima kasih. Oke, baik Inang, Moliate, baru atas penjelasannya. Moliate. Saya pikir ini
pasti menarik ya. Kita sering dengar banyak yang terjadi di masyarakat Batak, apalagi itu dalam hal hak dan kewajiban, terutama dalam warisan. Jadi mungkin pasti banyak nih pertanyaan dari Amang Inang, Ito Lae, semuanya. Gimana ini sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Tanya jawab tadi belum ada, kulihat di chatting. Silakan kalau ada yang mau langsung bertanya, tunjuk tangan atau langsung buka ininya unmute mikrofonnya. Silakan. Mungkin dari saya dulu lah ya. Ya, Le, silakan. Namboru, tadi ada pembagian tentang 3 periode itu, Namboru, tentang kolonial, Orde Baru, dan juga modern, seperti itu Namboru. Cukup menarik poin itu. Ya. Apakah kemudian memang peranan wanita di 3 periode itu jadi berubah sama sekali? Karena harusnya secara adat budaya kita, harusnya kita orang Batak unik ya, kita bisa jaga kelestarian dari budaya kita. Apakah kemudian timeline yang dimaksudkan itu membuat peranan wanita berbeda sekali di 3 periode itu, Namboru? Dan definisi dari modern itu, pertanyaan kedua, definisi dari modern itu periode kapankah itu kira-kira, Namboru? Dan masih akan adakah periode baru lagi dalam masa modern kita ini, akan ada perubahan juga kah, Namboru? Terima kasih. Interupsi moderator, setiap yang bicara mohon disebutkan namanya dulu. Saya tuh kurang tahu tadi siapa yang berbicara. Maaf. Oh, terima kasih Amang. Itu tadi saya, Bernard Tampu Bolon. Oh, terima kasih. Ya, oke. Saya juga ada ini dari bagian dari Batak Diaspora Marnonang, Namboru. Saya dari Perth. Terima kasih Amang. Horas. Horas di kita saluna, au neng masuk menukun. Guarhu Rufinus Nenggolan, Sian Medan, alai molo lahirhu Sian Tubado. Nakpe au Nenggolan dan Samosir. Horas Ibu Marbun ya? Ya, Horas itu. Medan juga. Oh, Medan juga. Terima kasih. Mauliate. Jadi dalam kaitan tadi, yang pertama saya tangkap adalah peran perempuan Batak dalam konteks adat. Kalau konteks adat mungkin lebih spesifik, tapi saya tangkap belakangan, Ibu, masuk juga ke kehidupan modern seperti yang ditanyakan tadi, 3 periode. Ya, kolonial, ya yang kedua ya masa kemerdekaan dan masa modern. Dan kemudian Ibu tadi juga membahas beberapa aspek lagi, bukan hanya lagi konteks adat Batak, sudah masuk kepada konteks sosial, hukum. Jadi saya kira ini hal-hal yang sangat berbeda, tapi penjelasan Ibu ini sudah memperkaya kita dan ini sangat menarik benar. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau dia konteks adat Batak, saya ingin juga penjelasan dari Amang Inang seluruhnya yang ada di sini, karena saya pun melihat di konteks adat Batak ini, peran perempuan itu sebenarnya tidak ada. Mungkin ada kasus yang baru-baru ini, Boru kami, Boru Nenggolan itu yang mengadakan perkawinan karena ayah dan ibu sudah bercerai,
sementara dia dibesarkan oleh si ibu, kan ini menjadi masalah. Nah, saya sampai mengatakan, maaf, lahirnya si anak itu dari siapa? Kan dari ibu. Disinilah saya melihat adat Batak itu juga hanya merupakan suatu sudah rutinitas, bukan ada mencari solusi. Kalau menurut saya si ibu itu harus berperan selamanya. Itu dulu dari sisi adat Bataknya, Ibu. Kalau dari sosial atau dari hukum dari yang lain, perempuan Batak itu terlihat dari pencapaiannya. Sudah banyak yang menjadi profesor, seperti ibu misalnya ya, sudah doktor master, dan mereka mempunyai peran masing-masing di bidangnya. Seperti di kesehatan misalnya, di pendidikan, di pengadilan, di mana saja di pemerintahan. Saya kira sudah cukup berperan ya. Mungkin kedua hal ini dulu yang bisa saya tangkap Ibu. Mohon nanti penjelasannya. Itu dulu Pak Moderator, dari saya Rufinus Nenggolan yang berada di Medan. Terima kasih. Salam Horas. Horas itu. Horas. Silakan Namboru. Kita kumpulkan 3 mungkin ya Namboru ya. Kalau misalnya ada satu pertanyaan lagi, baru kemudian kita mulai dengan jawaban. Oh, mohon maaf, Le, Aposan, saya kira terputus tadi. Silakan, Le. Oke. Ya, kalau ada satu lagi pertanyaan, kalau nggak ada mungkin Namboru bisa langsung jawab. Kemudian kita diskusi. Mulai Ate. Oke, saya jawab itu moderator. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik dan perlu kita diskusikan bersama. Yang pertama tadi tentang itu Tampu Bolon, tentang pembagian, ya, pembagian dari zaman yang berkaitan dengan kehidupan perempuan. Yang saya buat pembabakannya. Ini saya ambil dari teori pembabakan sejarah Indonesia. Jadi saya kaitkan di Tanah Batak. Saya batasi dari zaman kolonial. Walaupun sebenarnya ada juga pembabakan sejarah Indonesia dari zaman prasejarah, prasejarah dan sebagainya. Tetapi yang perlu saya sorot di sini adalah bagian yang berkaitan dengan Tanah Batak, khususnya tentang peran kedudukan wanita Batak Toba. Saya ambil 3 itu dari teori pembagian sejarah Indonesia. Jadi saya sejajarkan seperti itu. Walaupun sejarah Indonesia secara keseluruhan tidak persis sama apa yang dialami oleh Tanah Batak. Salah satunya adalah Tanah Batak ini tidak dijajah selama 350 tahun. Itu contoh saja, ya. Contoh saja. Tapi Tanah Batak ini dijajah hanya sekitar 30 tahun. Itu juga saya lihat dari kekalahan Sisingamangaraja di situ dari 1907 itu. Ya, di mana perempuan anaknya yang tangguh Lopian itu ikut membantu di sana. Nah, dari segi pembabakan sejarah inilah saya ambil dari pembabakan sejarah Indonesia. Yang pertama saya awali dari zaman kolonial Belanda, di mana sekitar tahun 1800-an perang Sisingamangaraja di situ yang saya ambil di zaman kolonial, karena saya tadi sudah batasi kolonial Belanda itu di Tanah Batak sejak jatuhnya, ya katakanlah sejak masuknya perang Batak seperti itu, karena kehidupan sudah mulai tidak teratur. Itu yang dialami oleh perempuan. Yang di sini kita lihat seorang perempuan tetap membantu, ya, tetap membantu suami di dalam proses tanggung jawab seperti itu, walaupun tidak secara keseluruhan.
walaupun tidak menjadi tulang punggung keluarga, tetapi pendamping seperti itu, menjual hasil-hasil pertanian, ikut aktif di dalam pertanian, jadi masih sangat tradisional sekali di dalam zaman kolonial Belanda itu. Kita tahu bahwa di Tanah Batak banyak sekali hasil-hasil pertanian sejak zaman kolonial sudah sangat bagus untuk khususnya kentang, bawang, dan juga sayur-sayuran yang ada di sekitar Tanah Batak. Itu yang saya maksud di zaman kolonial. Kemudian awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan peranan perempuan ini sudah mulai bukan bergeser secara keseluruhan, tetapi ikut bertanggung jawab mengisi kemerdekaan. Peran perempuan tetap ikut bangga dengan ikut berjuang membela tanah air di zaman awal kemerdekaan. Sedangkan di zaman modern ini, saya awali zaman modern sudah mulai untuk ikut langsung dalam proses pendidikan, sehingga seperti yang dijelaskan tadi oleh Ito, banyak sekali wanita-wanita Batak mencapai kedudukan yang lebih tinggi sekarang ini, hampir sejajar dengan lelaki. Wanita dan lelaki sudah hampir sejajar. Jadi saya ambil pembabakan sejarah ini dari sejarah Indonesia, karena saya belum mendapati pembabakan sejarah yang berkaitan dengan Tanah Batak itu sendiri. Walaupun itu mungkin ada di referensi lak-lak, buku lak-lak itu, tapi saya masih sangat terbatas untuk membaca. Ke depan mungkin bisa dilakukan pembacaan dengan bantuan-bantuan teman-teman yang sudah berkecimpung dalam pembacaan buku lak-lak, dan itu sudah dimulai saya lihat. Ya, itu. Kemudian yang berkaitan dengan Bapak Rufirus Nainggolan masih tetap di sistem kolonial ini, namun ada satu kasus. Kalau tadi sudah terjawab ya, pembabakan itu bagaimana peranan perempuan tidak bergeser secara keseluruhan, tetapi ada perubahan-perubahan yang mengikuti zaman, sesuai dengan zaman modern sekarang ini. Kalau Pak ini tadi menyatakan ada kasus seorang anak perempuan yang tidak diberikan. Ini saya rasa itu saya ikuti cerita ini, di mana seorang ibu tidak lagi berhak terhadap anaknya karena dia sudah menikah lagi, kan begitu. Nah, ini di luar. Andai beliau tidak menikah, haknya itu tetap sama. Inilah yang perlu nanti menjadi bahan lagi untuk menentukan bagaimana sikap seorang, bagaimana peran seorang perempuan yang sudah menikah apabila suami meninggal, kan seperti itu. Itu yang tahun lalu sangat kontroversial dan membuat kita sedih. Seorang ibu tidak diperkenankan masuk untuk menghadiri pesta nikah anaknya. Seperti itu. Sekian saja itu moderator. Nanti saya minta diskusi lagi lebih dalam seperti itu. Ya. Bisa dengar? Bisa Namboru. Oke. Itu penjelasan saya. Yang lagi tren itu tadi. Silakan Lai Haposan. By the way, kayaknya Ito Pelita ikut bergabung ini ya. Ito Pelita udah masuk kah? Oh, belum kelihatannya. Silakan Lai Haposan. Ya, iyalah ya. Ini takutnya dalam perjalanan takutnya sinyalnya putus. Mungkin nanti Lai bisa lanjutkan ya. Karena aku dalam perjalanan di London ini. Tadi memang ada acara keluarga yang ada perubahan rencana. Oke. Aku pikir itu Pelita udah bisa masuk.
Oke, kita lanjutkan Mas. Kalau masih ada pertanyaan yang lain, memang Minang. Mungkin nanti kalau pasti banyak pertanyaan ini. Atau kita diskusikan yang Inang Namburu Jahenat paparkan tadi itu mengenai dilema seorang mengenai kalau dia sudah menikah kembali, apakah warisannya masih bisa dilanjutkan atau tidak, atau dalam suatu keluarga apakah seorang wanita itu berhak mendapatkan warisan atau tidak. Mungkin setelah sekarang ini Bernard, sebelum kita masuk, mohon izin Bernard bisa lanjutkan. Mohon izin sama Inang semua, karena aku dalam perjalanan ini ada perubahan keluarga. Siap, Le. Terima kasih. Ini ada Roland Hutajulo ya, silakan. Ya. Terima kasih untuk Ibu Dahliana Sari Marbun yang telah memaparkan tadi, cukup menarik. Tapi saya masih ada pertanyaan. Dalam paparan tadi ada disebut perempuan memainkan peran kunci dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat. Sementara yang saya tahu, kalau pihak perempuan dalam hal ini buruh hanya dapat memberikan rekomendasi yang memastikan dan negosiasi lah, selalu pihak laki-laki. Mungkin Ibu Dahliana bisa menceritakan peran kunci yang seperti apa sebenarnya dalam penyelesaian konflik yang secara konkret dalam masyarakat Batak Toba saat ini. Yang kedua, ada dalam pemaparan tadi, secara tradisional perempuan dianggap sebagai tulang punggung unit keluarga. Menurut hemat saya ini kesalahan sebenarnya. Karena pihak laki-lakinya yang tidak bertanggung jawab. Jadi apakah kesalahan ini mau kita legalkan? Nah, ini yang mungkin perlu kita pikirkan bersama. Jangan seolah-olah nanti menjadi sesuatu yang normatif. Ibu itu punya harus sebagai tulang punggung dan sebagainya. So nata bereng ha ina tailau tu balian ama tailapo. Itu menurut saya anomali, kesalahan yang harus kita rubah dan harus kita perbaiki. Mau lihat dua pertanyaan itu aja. Namburu mau langsung dijawab kedua ini pertanyaan barusan Namburu, atau mau kita tambah satu lagi? Boleh saya langsung jawab itu. Silakan Namburu. Abang. Ya. Jadi yang tadi peran apa yang sebenarnya. Sementara kalau kita lihat di dalam adat itu perempuan itu mengikut seperti itu. Yep. Mengikut saja di dalam proses adat istiadat yang terjadi di dalam keluarga atau kawasan tertentu, perempuan itu mengikut saja. Tetapi ini ada tetapinya. Hal yang sebenarnya itu banyak sekali diminta oleh kaum bapak, apa sebenarnya yang perlu apa masukan-masukan itu, maksudnya apa masukan-masukan sudah mulai didengarkan. Itulah tadi perubahan zaman tadi. Jadi tidak lagi seperti zaman kemerdekaan, masih seperti itu, tetapi di dalam zaman, jadi saya angkat itu pada zaman modern. Saya lihat pada zaman modern ini sudah mulai ada peran perempuan di dalam hal penentuan yang berkaitan dengan adat istiadat. Nah, sesuai dengan kenyataan yang bisa kita lihat di dalam struktur budaya Batak dan juga struktur sosialnya. Selain itu, kedudukan, peran dan tanggung jawab yang saya anggap itu tanggung jawab tradisional yang berkaitan dengan ekonomi. Saya tadi sudah meralat, bukan tulang punggung sebenarnya, tetapi pendamping.
itu juga tadi sudah saya ralat. Penyangga tadi itu bilang. Penyangga. Ya, Penyangga. ya, itu maksud saya. Saya sudah ralat itu. Memang di awal saya jelaskan tulang punggung, tetapi saya ralat. Pendamping, ternyata lebih tepat kata-kata penyangga. Namun, coba saya sering sekali turun ke lapangan, peneliti di daerah Tanah Batak sampai Padang Sidempuan. Kenyataannya seperti apa yang sudah dilihat bersama, inatai tusaba, ya kan, ke sawah, bawa gendongan anak, sementara bapak masih tetap di lapo. Masih ada di dalam zaman modern ini. Bagaimana cara kita untuk mencari solusi agar ya paling tidak sama. Jangan hanya santai duduk, sementara yang perempuan tetap bekerja keras. Namun saya melihat perempuan kemandirian di situ. Latar belakang kemandirian yang sudah diajarkan oleh ibu-ibu Batak kepada sang putri. Dalam tatanan tradisional, saya ambil sistem pendidikan, kalau saya kaitkan dalam tatanan tradisional pendidikan, ibu kepada putri, ayah kepada putra. Nah, dalam pendidikan ibu kepada putri, turunannya itu adalah semangat. Semangat itu, jadi mempunyai karakter yang kuat, berjuang dalam keadaan apapun. Jadi pada awalnya ketika sang bapak mengalami masalah, sakit atau apa, ibu turun demi membantu, menyanggah keluarga ini. Ya, tetapi lama-kelamaan ternyata tetap berkembang, sehingga pemandangan seperti yang tadi sering kita lihat di Tanah Batak, bahkan sampai ke Sidempuan sana. Seperti itu. Oleh karena itu kita perlu mencari solusi bagaimana agar anomali yang seperti itu kembali menjadi normal, yang sudah mulai sejak zaman Belanda sebenarnya. Jadi dari 3 periode ini saya lihat sudah ada, hanya saja kemandirian perempuan yang sekarang ini tetap dipertahankan dalam situasi apapun. Jadi wanita Batak yang tangguh seperti itu. Demikian itu moderator. Layak Hutajulu, bagaimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Karena tadi sebenarnya pertanyaannya menarik sekali itu. Ada yang mau ditambahkan? Enggak. Tadi kan Ibu Dahlena sudah menyampaikan untuk zaman modern. Ya, berarti ada pergeseran peranan wanita atau peranan buruh itu dalam penyelesaian konflik. Cuma belum semua marga dan sebagainya masih menerima hal tersebut. Jadi saat ini menurut hemat saya, jadi usulan buruh itu hanya sebatas rekomendasi. Jadi kalau tadi Bu Dahlena itu kelihatannya sudah memiliki peran kunci, artinya mungkin dari intelektualnya lah mungkin memberikan saran pendapat yang sudah begitu modern dan canggih, sehingga pihak laki-laki atau pihak amat dan sebagainya terlena atau terkesima dengan saran itu. Baru apakah dengan seperti itu, tapi pada prinsipnya sebenarnya buruh itu masih belum banyak berperan untuk menentukan keputusan. Itu yang masih saya lihat saat ini. Itu aja Pak Bernard. Saya ingin mengundang ada ini juga dari Boru atau dari Akaina yang ikut dalam diskusi kita malam ini, karena kita lagi berdiskusi tentang perempuan. Mungkin bagus juga kita mendengarkan pandangan dari kaum wanita yang lain yang ada di sini. Saya melihat ada Ito Ria Manurung, ada Ito Lidiana Pitupulu, atau kalau mungkin ada yang lain, mungkin ada komentar, ada pertanyaan atau masukan lainnya, silakan. Mungkin Ito Ria dulu, Ito Buru Manurung.
Ada komentar? Ada masukan? Iya, baik. Saya coba ya. Saya juga tidak terlalu ini sekali dengan adat kita. Tapi saya bisa tambahin sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Kakak Dahlena, bahwa sebenarnya kenapa terlihat perempuan Batak itu ada di daerah pertanian. Jadi sebenarnya lebih mudah menemukan perempuan Batak itu di sawah atau di ladang dari pagi sampai sore daripada di rumah. Jadi ada satu kearifan tradisional yang sudah diletakkan pada perempuan Batak menurut saya, yaitu sebagai parsonduk bolon. Jadi apa yang dikatakan oleh Kak Dalena tadi, ada tanggung jawab sebagai penyedia pangan di dalam keluarga. Jadi ini sebenarnya sudah ada catatan dimulai kalau kita baca buku tentang posisi perempuan di pertanian. Nah, mereka ini sudah dimulai ketika terjadi ada satu tulisan tentang perdagangan dari Pusuk Buhit ke daerah Barus. Maka perempuan itu diajak untuk mengelola tanah pertanian karena sumber-sumber pertanian yang dilakukan di dalam perdagangan itu ada dalam catatan satu penelitian trade up ya itu ya. Nah, jadi fungsi dari parsonduk bolon inilah yang memposisikan perempuan, menurut saya kearifan tradisional yang perlu dipertahankan. Kenapa perempuan diberikan tanah? Saya pernah baca satu tulisan bahwa itu diberikan tanah adalah menguatkan posisi perempuan sebagai parsonduk bolon. Dan kemudian kenapa diberikan indahan harian kepada anak, kepada cucu? Karena supaya cucunya tidak kelaparan. Karena itu adalah mendukung fungsi dari perempuan sebagai parsonduk bolon. Maka kita bisa melihat makna beras itu sangat penting di dalam masyarakat Batak Toba, karena kita disebut bahasa Bataknya itu kan par amak nasohea apa ya gitu kan, par tartaring nasohea mutuk, artinya perempuan tetap menyediakan pangan kapanpun saudaranya datang itu bisa makan di rumah. Dan ini yang terjadi, ada pergeseran bahwa kalau di kota kita bisa aja membeli beras 5 kilo gitu ya, kita keteng gitu, itu terjadi. Tapi beras itu kan menjadi satu ukuran keberadaan rumah tangga bahwa dia kaya atau miskin. Sebenarnya itu juga kalau dilihat dari sisi status sosial. Makanya kalau di Toba itu seingat saya dulu, makanya dia disebut Toba Holbung, penyedia pangan. Nah, jadi tanah-tanah yang diberikan itu adalah sebagai pendukung untuk kesejahteraan perempuan. Jadi kalau dikatakan juga tadi bahwa dia kalau dikatakan sebagai pekerja keras, memang perempuan Toba itu sudah dibentuk menjadi perempuan. Ada gambaran kalau cantik bagi buruh Toba dulu itu adalah kalau dia mampu mensejahterakan keluarganya. Jadi itu bukan posisi yang membuat laki-laki menjadi lebih rendah, tidak. Karena memang ada pembagian tugas. Kalau kita lihat buruh do hanguluan anak do hamatean, itu sebenarnya di dalam masyarakat kita Batak itu terjadi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Saya melihatnya sebenarnya itu dengan masuknya ajaran agama yang jelas bias gender itu membuat posisi perempuan bukan jadi sama, menjadi mundur. Dan ini yang kita bisa lihat hasil penelitian dari Dr. Simanjuntak yang memposisikan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki diberi tanah Panjayan, anak perempuan diberikan tanah Pauseang.
Tapi kita karena kita pada umumnya bias gender dengan masuknya nilai-nilai baru, nilai-nilai yang ada, kearifan-kearifan yang ada di dalam masyarakat, dan pendekatan pembangunan kita yang memang bias gender, akhirnya memposisikan perempuan selalu kalah. Padahal kalau kita melihat mitos saja, perempuanlah pencipta bumi ini. Begitulah kedudukan perempuan di dalam masyarakat Batak. Nah, kondisi ini, jadi kadang kita melihat kalau perempuan itu bekerja, seakan-akan laki-laki ini tidak berdaya. Bukan. Kalau saya melihat dari sisi positif ya, jadi terjadi pembagian tugas yang sangat tegas dalam tulisan trade itu. Jadi bagian bernegosiasi, penjualan itu dilakukan oleh laki-laki. Terus yang merawat tanaman yang akan dijual itu adalah perempuan. Jadi inilah faktanya. Jadi saya juga melihat ada satu istilah di kita, anak di meme boru di apa, jadi itu setara. Nah itu yang kita lihat. Tapi dengan kehadiran nilai-nilai baru itu memposisikan perempuan seakan-akan perempuan Batak Toba tidak berdaya. Sebenarnya dia sangat berdaya. Jadi kalau dilihat kasus-kasus itu kan hanya kasus ya Pak, yang mengenai perempuan seorang ibu yang tidak bisa hadir ya dalam pernikahan anaknya. Saya malah menemukan banyak ketika orang tua sudah berpisah, ibunya bisa hadir. Karena ibunya udah nikah tapi dia tidak hadir di dalam upacara adat. Nah dia menghadiri acara, kalau kita ini kan di Medan dibagi dua, ada di atas dan ada di bawah. Nah dia melihat sendiri anaknya diulosi, setelah selesai dia naik ke atas gitu. Artinya itu persoalan ada pada keluarga itu masing-masing. Ada beberapa ketika dia tidak diberikan bisa membuat acara untuk anaknya, dia bikin sendiri juga, membuat resepsi sendiri, ibunya yang melakukan untuk keluarga besarnya. Itu kan yang bisa kita lihat. Karena saya juga mengikuti mungkin ada konflik-konflik yang artinya memang kita harus terima kondisi kenapa perempuan Batak itu setelah bercerai itu misalnya agak sulit meninggalkan keluarga suami karena persoalan anak yang dibawa adalah marga suami. Nah itu kan itu yang membuat memang sehingga disarankan perempuan Batak itu ketika memang punya anak tidak lagi menikah. Itu disarankan, tapi sebenarnya hak dia mau menikah, tapi inilah karena dampak ke depannya. Artinya penghargaan bagi ibu akan hilang apabila anak dia menikah. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat. Banyak kearifan tradisional kita yang seringkali dimaknai itu menjadi negatif. Sebenarnya tidak. Nah, kemudian kalau boleh tadi yang dikatakan persoalan, mungkin salah menyebutkan memang betul. Boru itu parbahul-bahul nabulun. Jadi dalam penyelesaian konflik dalam sistem sosial kita di Dalian Natolu, boru memang didengarkan. Itu yang saya tahu. Tapi tetap pengambil keputusan adalah hula-hula. Jadi boru itu dianggap adalah mencoba memposisikan diri, menegosiasikan di dalam konflik itu, sehingga itulah yang disebut dia perbahul-bahul nabulun. Dalam penyelesaian konflik itu yang saya pahami, jadi dia bukan pengambil keputusan. Memang sehingga dalam Dalian Natulu ini sangat dihargai posisi perempuan. Dan ini tiba-tiba ke-mute itu barusan ke-mute pencet. Iya, jadi kita juga bisa melihat sesuatu yang berbeda dengan masyarakat patriarkat lainnya. Perempuan tidak diberikan tanah dengan alasan apapun kecuali dalam matrilineal ya. Tapi kalau dalam masyarakat patriarkat. Tapi yang saya temukan agak berbeda dengan perempuan Batak. Ketika diberikan tanah pauseang, ketiga sistem itu harus hadir. Hula-hula, boru, ya kan. Kemudian bidang apa yang kita sebut 3 tungku ditambah 1 lagi sial-sial ya.
kalau nggak salah saya ya, itu juga hadir dalam penyerahan tanah. Artinya resmi, tanah itu diberikan. Nah, jadi kalau di masyarakat patriarkat itu tidak terjadi. Jadi sistem sosial kita, Dalian Natulu itu mendukung penyerahan itu kelebihannya. Kalau menurut saya ya, kearifan tradisional kita. Jadi tidak mudah kalau ketika kita bicarakan itu patriarkat, dengan mudah memang dengan alasan pembangunan, perempuan selalu dikalahkan kan ya Kak ya. Maka perempuan harus menyerahkan tanahnya untuk diserahkan. Jadi ini yang muncul sekarang, tanah-tanah pauseang terjadi penarikan-penarikan dengan alasan untuk kegiatan pembangunan, tapi dibalik dengan itu saya melihat dengan alasan nilai patriarkat, kamu tidak punya hak. Padahal dengan cara dukungan dari sistem sosial kita tadi, Dalian Natulu tadi, itu menguatkan posisi perempuan terhadap tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi tidak semudah apa yang terjadi sekarang. Sehingga perempuan pun inilah yang terjadi trennya mencoba melalui sistem hukum kita yang ada. Karena ini yang mulai fenomena yang muncul yang saya lihat terjadinya pemaksaan pengembalian tanah-tanah yang telah diberikan orang tuanya. Padahal ini dalam catatan penulisan lupa saya namanya seorang Belanda abad 18 itu memang diberikan orang tuanya. Dan nanti kalau dipesankan dan diberikan. Dan memang terjadi perbedaan tanah-tanah yang diberikan. Yang paling banyak memberikan tanah itu adalah di Toba. Kenapa demikian? Ya karena memang tanahnya luas. Jadi pauseang itu di Samosir juga ada. Hanya ini terjadi pergeseran. Jadi sebenarnya tanah untuk perempuan itu banyak. Satu tanah pauseangnya, kemudian ada namanya dulu itu ketika orang tua meninggal dia diberikan lagi sebagai pucuk tali, tanah yang paling akhir diterima oleh Boru. Kemudian dia juga dapat kalau untuk cucunya. Dan dia juga memang dapat lagi kerbau itu atau emas itu sebagai hadiah atas kelahiran cucunya. Sebenarnya kalau dihitung banyak sekali perempuan itu bisa dapat tanah. Kemudian dari pihak ibu dia pun juga dapat. Namun yang terjadi pergeseran sekarang semua dianggap sebagai tanah pauseang. Padahal di Toba tanah pauseang itu sebenarnya kalau di Samosir juga ketika saya tanyakan itu diberikan ketika mereka menikah. Jadi lain dengan tanah yang disebut dengan tali kasih itu biasanya itu adalah tanah ketika orang tua sudah meninggal itu diserahkan saudara laki-lakinya lagi pada waktu ayahnya telah meninggal. Itulah namanya pucuk nitali. Tapi itu pun sudah terjadi pergeseran. Maka semua dianggap inilah tanah pauseang. Setiap ada yang tanah yang diberikan itulah tanah pauseang. Padahal yang saya temukan tidak seperti itu. Di Samosir kalau tanah namanya pandungoi ya. Untuk istilahnya pandungoi. Dan itu diberikan kalau dari bapak untuk anak perempuan sulung. Kalau tanah yang dibawa oleh ibu diberikan kepada putri yang bungsu. Jadi ini yang saya lihat memang kearifan tradisional kita itu sebenarnya sangat perlu kita pertahankan sebenarnya dan itu menguatkan posisi perempuan di dalam masyarakat kita. Jadi kearifan kita itu tidak menurut saya tidak membuat posisi perempuan itu tidak berharga. Memang pantaslah dia disebut Boroni Raja. Karena seorang raja membawa sesuatu di dalam rumah tangganya. Dan kelebihannya sehingga kalau kita lihat itu tadi ada kesan ada yang salah bahwa laki-laki tidak kok jadi perempuan yang banyak bekerja. Memang perempuan Batak itu sudah dibentuk menjadi perempuan pekerja keras. Kemudian dia memang memposisikan anak niraja itu menjadi terhormat. Maka dia bekerja keras, menambah. Sehingga kalau ada lagu, ya kan, dari manalah istri perempuan Batak ini ketika pesta akhirnya keluar semua emas yang disimpannya. Ya memang dia disebut apa ya, parpuro-puro apa, saya lupa ada istilah untuk buru Toba, itu ada istilahnya. Jadi dia memang menyimpan
Dan ketika dipentingkan itu akan muncul. Dan itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, posisi Bapak itu ya tetap nggak ada masalah. Hanya kita karena dibentuk oleh patriarkat itu sehingga menganggap ketika Bapak itu tidak bekerja, padahal kita tahu betul ada catatan Belanda yang mengasuh anak, menimang anak perempuan, anak di rumah itu mau tidur, itu ayahnya loh yang menyanyikan, yang mendidengnya, bukan ibu. Makanya itu mungkin yang menunjukkan kalau kita bicara secara sosiologi, psikologi, anak yang dekat ayahnya itu lebih demokrasi, lebih berani. Mungkin itu dulu kalau kita lihat anak-anak Batak, orang-orang Batak yang agak ekspresif. Nah, itu kalau menurut saya itu bukan sebuah kelemahan. Kadang kita memposisikan kasar kali orang Batak ini. Padahal bukan, itu memang dinamikanya, dia lebih ekspresif, mengutarakan. Malah kadang-kadang kita, gimana ya kalau melihat orang Batak seperti Jawa, kok rasanya nggak tegas gitu ya. Kalau laki-laki Batak yang lebih ekspresif, yang kalau orang bilang dulu, kalau kawan-kawan saya itu suka bilang, kami lebih suka lihat yang BTL loh, Batak tembak langsung. Dia lebih ekspresif, apa di depan itu yang kita lihat sesungguhnya dianya gitu. Jadi iya, itulah sebenarnya yang perlunya kita banggakan gitu. Jadi saya sering kali lihat webinar kok diposisikan kita ini sudah inilah kita, inilah kebanggaan kita. Memang yang perlu diatur adalah bagaimana kita cara bernegosiasi. Orang Batak itu memang untuk politik agak kurang ya Pak ya, karena dia lebih mengekspresikan dirinya nih loh saya. Jadi dia tidak kurang dalam hal itu. Nah itu kan bisa diolah, bisa dipoles, apalagi bapak-bapak yang sudah cukup banyak berhubungan secara internasional, itu yang perlu kita teruskan ke depan. Tapi kalau kita bicara soal raja, Ugharini raja, itu luar biasa loh Pak. Orang Batak itu menjadi orang yang jujur, raja yang jujur, raja yang penuh kasih, raja yang itu kepemimpinan Batak itu kita bacalah di Ugharini Raja, itu luar biasa. Dan penghargaan terhadap Boru itu luar biasa. Jadi inilah yang mungkin bisa saya tambahkan, mudah-mudahan menambah wawasan di antara kita. Terima kasih. Sebenarnya menarik sekali itu, tapi saya pikir saya mau memberi kesempatan supaya diskusi malam ini kita mendengarkan banyak masukan dari yang lain. Tapi dari poin itu saya memahami bahwa ternyata budaya kita itu sebenarnya wanita itu tidak terpinggirkan gitu ya. Jadi sebenarnya kebijakan arif dari adat budaya kita itu sebenarnya memberi peran yang sangat istimewa buat para perempuan dan wanita Batak. Sebelum saya ingin mendengarkan dari mungkin dari para tetua kita mungkin yang lebih sesepuh mungkin untuk mendapatkan pertanyaannya, benarkah bahwa kebijakan arif dari budaya kita itu memberi tempat yang istimewa buat perempuan? Tapi sebelum kita ke para Amang, Tulang, Amang Boru yang lain, kalau berkenan, Ito Lidiana Pitupulu mungkin bisa memberikan pandangan selaku ini kaum wanita perempuan yang ikut dalam diskusi malam hari ini sebelum kemudian kita buka ke diskusi yang lebih lanjut. Tapi penjelasan dari Ito Ria Manurung tadi menarik sekali Ito, bahwa sebenarnya kearifan budaya kita itu sudah punya tempat yang mengistimewakan wanita Batak, jadi tidak hanya bukanlah sebenarnya jadi kelompok yang terpinggirkan. Silakan Ito Lydia jika berkenan. Kelihatannya tidak ya. Nah, kita beri kesempatan nanti ke Ito Boru Napitupulu. Selamat bergabung Ito Pelita, juga Napitupulu. Mungkin persiapan saja dulu Ito. Kita masih melanjutkan diskusi kita. Silakan kalau dari antara kita yang hadir soal statement yang dibagikan barusan bahwa sebenarnya kearifan budaya kita itu sudah memberi tempat yang istimewa buat perempuan wanita Batak. Ada yang ingin menambahkan hikmat, persepsi, inspirasi dari aspek tersebut? Silakan.
Atau kalau mau ada bertanya juga ke Namboru Dahlena, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, daripada Pak Kom sambil yang lain mikir gitu ya. Saya mau sharing aja. Saya tadi ceritakan lahir di Kecamatan Garuga, Tapan Utara itu lokasi paling pojok, buntu itu. Kalau di Balike kan orang masih lewat sampai Tarutung. Jadi kalau di kampung saya itu Ya. buntu, blok. Jadi rumah saya itu pas terakhir mobil nyampe, itu pun mobil nyampe setelah Jokowi jadi presiden. Jadi parkir di situ nggak bisa lewat lagi. Jadi kalau di kampung saya, kecamatan saya, soal pekerjaan semua petani gitulah, sawah, ada namanya ladang, ada namanya tobak itu kebun kemenyan, ada kebun karet, itu di sana pertanian, ya sawah, ladang, kemudian ada kebun kopi, karet dan kemenyan. Di situ terjadi pembagian tugas antara suami istri. Jadi istri jelas itu urusan dapur. Kalau di sawah mersuan nanam itu, Ya. kemudian apa itu bahasa Indonesia? Menyiangi merbabo, membersihkan, itu tugas perempuan. Nggak ada laki-laki di situ yang merbabo. Kemudian mersoban, ambil kayu bakar, itu perempuan. Kasih lah dirikan. Ya, karena kayu bakar itu ada di sekitar rumah itu. Tinggal ngambil yang kecil-kecil segini gitu. Jadi kalau laki-laki itu kerja berat. Manjat kemenyan, deres karet. Kemudian apa itu? Macul, ngobak. Jadi mengobak sampai mengeres itu laki-laki. Nah, begitu nanam itu perempuan. Nanti kalau sudah panen itu ada kerjasama. Itu padi kan dipurpur, masukkan ke bakul, diginiin. Ya, yang mengginikan itu ibu-ibu, yang mengkipas itu pakai duri itu laki-laki. Jadi sudah ada pembagian tugasnya. Jadi langsung ketahuan apakah ini ibu ini rajin. Kalau soban di sana itu kan ada top bara namanya, kolong. Kalau di kolong itu kosong berarti itu orang malas itu, ibu-ibu. Ya, jadi ketahuan itu. Kalau dia sampai, dulu kan tumbuk padi itu, Madura. Kalau dia Madura di hari Minggu berarti itu orang malas itu. Berarti nggak ada lagi beras di rumah. Itu indikasinya. Jadi kalau kita mau cari mangari boru, pertanyaan ditanya duluan. Pangula dari Nongna. Itu dulu. Jadi dari situ ketahuan apakah padinya itu bersih, disiangi, dibabo, apakah sobannya itu terisi di bawah itu kelihatan itu orang rajin. Jadi terjadi pembagian tugas. Dan memang ini ibu-ibu orang Batak, mungkin maaf saya istilah sudah kodratnya itu nggak mau diam. Baik di desa, di kota. Di kota suaminya kerja, ibu-ibu paling tidak merengge-rengge dia. Nggak bisa diam itu, sudah kodratnya itu. Jadi kalau dikatakan Inang Dahlena tadi, istri itu penyanggah, kadang-kadang sanggahannya lebih besar daripada yang disanggah. Lihat aja di kota-kota ini. Seperti saya pegawai negeri, berapalah hasil saya. Mungkin kalau ibu-ibu, marsenen lah, apalah, jangan-jangan lebih besar itu. Jadi sudah kodratnya wanita Batak itu, kalaupun penyangga, kadang-kadang lebih besar sanggahan daripada yang disanggah. Iya. Jadi ada pembagian tugas lah. Itu yang terjadi. Kemudian di daerah saya, tanah pausang itu jarang. Jarang sekali. Pertama, karena buruh itu kan jauh, bisa 2-3-4 jam kita dari kampung ke kampung. Jadi kalau kita kasih pun di sini dia tanah, ngapain dia 4 jam datang ke sini? Jawab singkat. Tanokku secibatu aku bidak tarulah, tanya. Jadi buat apa? Tanah saya misalnya, saya punya itu 3, saya kasih nggak ada yang mau.
Oh, saya tinggal di Medan kok, ngapain saya ke kampung katanya. Tanok kupe di hutan Simatu aku dak tarulau katanya, begitu. Jadi memang buruh itu tidak mengharap, dan adalah aib kalau sampai buruh jadi pewaris dari harta orang tuanya. Berarti itonya nggak punya gitu loh. Dan dulu, mudah-mudahan sekali lagi, Hatsiduna Mariboto. Orang dulu cari istri, ditanya itu Mariboto atau tidak. Ya sekarang tidak begitu lagi lah. Zaman sudah maju ya, agama sudah maju. Kemudian tadi mengenai peran buruh dalam suatu keluarga yang bersaudara, ada istilahnya buruh itu tiang di tonga. Tiang di tonga artinya netral. Jadi tangis ini buruh dak tersarihon. Jadi kalau itonya ribut, kalau laki-laki ribut, itonya datang menengahi dengan air matanya, harusnya itonya luluh. Nah itu berat itu. Kalau sampai tangis ini buruh, itu ajaran orang tua ya. Tak tersarihon tangis di buruh. Hula salah tuh hula buat namramiak. Baik panganonna. Ale mulu boru tangisna berat itu. Harus tahu dosi. Itu pun kalau bisa sembuh. Nah, disitulah tadi yang dikatakan ya, Inang Dahlena itu peran buruh itu. Memang dia tidak punya otoritas mengatakan begini, tapi dengan tangisnya itu dia sebagai tiang di tonga, biasanya itonya itu akan luluh untuk tidak ribut. Itu sharing dari saya, itu yang terjadi di kampung saya. Menarik sekali Amang. Terima kasih untuk ini berbagi inspirasinya. Silakan Amang, Inang, rekan-rekan, kalau ada contoh-contoh lain yang mungkin bisa kita bagikan untuk semakin memperkaya diskusi kita malam hari ini, silakan, diskusinya terbuka. Saya buka dulu ke siapa saja yang ingin berbagi sebelum nanti kita balik lagi ke Namboru Dahlena. Tapi kalau kosong nanti saya akan tembak beberapa orang. Silakan, mungkin kita buka dulu ininya, lantainya untuk siapa saja boleh berbagi pandangan tentang peranan wanita di budaya kehidupan kita orang Batak. Silakan, terbuka dulu. Maaf, itu boleh masuk sedikit? Silakan, Rito. Selamat bergabung. Iya, orang Samang Pardosi. Tadi ada masalah internet di kami. Saya kurang mengikuti tadi ya. Ini tantangan dan peluang perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak Toba ini udah dibicarakan tadi ya. Sudah dimulai tadi. Oke. Yang saya mau sampaikan kepada Inang Dahlena, sorry. Begini, ada satu kasus waktu itu terjadi di keluarga sepupu saya, ya. Kebetulan hanya boru anaknya tulang itu 3. Lalu tulang itu karena kita bilang anak hamatean boru hanguluan ya, jadi selama hidup di tempat borunya lah tentu ya, memang hanya 3 anaknya perempuan semua. Kemudian pada saat meninggal, karena namanya boru berarti sudah muli itu margana asing. Jadi adik dari tulang saya, ya tulang rorobot sih dari mama ya. Jadi adiknya bilang, anak hamatean boru hanguluan ini marga siahaan. Sementara nantulang saya itu udah muli itu marpaung. Jadi dia bilang nggak boleh di sini, harus di tempat kami. Nah, sampai ketiga natulang saya ini menangis, ya. Ini orang tua kami. Kami memang orang tua kami memang tidak diberikan keturunan laki-laki. Jadi bagaimana dia mau punya anak laki-laki dan kami yang merawatinya? Masa tidak boleh lewat dari rumah kami, orang tua kami ini, gitu ya. Nah, itulah menjadi satu hal yang ganjil menurut saya, bahwa bagaimana kita harus menjembatani ini, karena ada istilah tadi itu anak hamatean boru hanguluan. Jadi harus borhat
sian rumahnya siahaan karena tulang ini buru siahaan, padahal burunya nggak muli tumar paung gitu ya. Itu pertanyaan saya, apa upaya yang harus dilakukan di situ, karena ngotot adiknya harus dari rumah siahaan. Dan yang kedua yang menjadi pertanyaan dan mungkin juga kita bisa saling berdiskusi, saya ingin menarik ke arah saat ini. Tadi yang banyak saya dengarin setelah saya bergabung bisa berhasil, itu peranan Boru saat lalu, ya, dan di Huta. Bagaimana di kehidupan kita modern sekarang ini. Sebagai contoh, maaf, saya sendiri kalau mau dibilang berarti saya tidak boleh melakukan apa-apa, tapi saya ini ketua di New York gitu, ya. Jadi bagaimana tanggapan dari masyarakat adat Batak untuk pergeseran nilai yang mana Boru ini sudah semakin maju. Di bab 4-nya itu kan dari Inang Dahlena ya, sering kali disebutkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender dan upaya untuk menuju ke sana. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih ya, Mang. Namboru mungkin ini dua contoh kasus menarik. Namboru mungkin bisa mendapatkan pandangan rekomendasi dari Namboru. Silakan Namboru. Oke, terima kasih pada Adinda. Mungkin saya lebih tua ya. Tentang dua pandangan tadi. Sebenarnya sudah ada di dalam kearifan lokal yang pertama tadi memang sudah diatur, hanya karena ada pergeseran tadi atau ada semacam apa namanya keharmonisan. Jadi seorang perempuan itu memang bukan pembuat keputusan, tetapi perempuan itu adalah sebagai penengah kalau ada masalah seperti itu ya, penengah. Sampai tadi dijelaskan oleh itu kalau air mata seorang kita itu menjadi sebagai penawar untuk kedamaian. Itu penting. Saya tidak menafikan bahwa ada konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga. Nah, itu bersama kita cari solusinya. Seperti tadi ada yang tiga-tiganya perempuan, bagaimana caranya. Toh itu kan sudah, kalau kita kembali kepada takdir, mau dibilang seperti apa penyelesaian tentang yang ada pepatah tadi, anak hamateon boru hangoluon. Itu sudah tidak mungkin lagi. Namun, kita cari solusi bagaimana ke depannya, karena ini berulang kali terjadi. Apalagi seorang perempuan sudah menikah lagi, kalau suaminya sudah meninggal, tidak ada hak sama sekali. Walaupun dalam masyarakat Batak tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang diberi kesempatan dengan cara-cara yang dia inginkan. Namun di dalam keramaian itu, di dalam proses adat itu dia tidak boleh nampak. Itu juga sesuatu yang menyakitkan. Nah, adat itu tidak kaku. Menurut saya seperti itu. Adat itu tidak kaku, tetapi bisa menyesuaikan diri dengan zaman. Jangan sampai ada peristiwa dalam musyawarah karena kekakuan adat bubar. Itu ada. Itu pun ada di dalam adat Batak. Semuanya berlandaskan kepada landasan yang sudah ada turun-temurun. Jadi tidak boleh berubah. Sementara generasi milenial sekarang ini tidak lagi patuh, tidak lagi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ada semacam toleransi, ada titik temu. Karena sudah ada gap dari zaman tradisional yang saya jelaskan tadi di dalam abad kolonial sampai abad modern ini. Jadi tentu ada gap yang sangat tinggi. Seperti buku yang saya pegang tadi, yang tidak lagi sesuai. Dan dilakukan pembaharuan itu dinamika. Seperti kata Prof. Robert, tidak mungkin kaku seperti itu. Prof. Robert Sibarani pernah saya diskusi juga, adat itu harus bisa menyelesaikan masalah-masalah intern di dalam masyarakat Batak Toba itu sendiri.
Jadi itu harus kerjasama, kerja keras kita untuk dapat merubah demi langgengnya adat istiadat yang sudah dikemas dengan sistem milenial yang sekarang ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir Adinda prihatin tadi juga ada menjelaskan bahwa semua peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial itu bukan diselesaikan oleh perempuan, tetapi dengan bijaksana memberikan solusi terbagus untuk keluarganya. Ya, seperti itu. Itu tanggapan saya. Dan itu semua sudah ada di dalam sistem kearifan lokal. Sebenarnya sudah ada di dalam buku penelitian saya yang singkat ini, walaupun jauh dari sempurna, semuanya sudah terekspos sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Hanya saja tidak saya elaborasi lebih detail lagi. Nanti ke depan akan kita lanjutkan lagi. Demikian, Pak Terima Moderator. kasih Kak Kanda. Yang saya ingin tanyakan adalah begini, saya udah baca juga baik sekali itu, wah hebat. Saya justru kagum sekali dengan tulisan tersebut. Tapi yang saya mau tanyakan itu justru ke arah sekarangnya ini ya kan, kearifan lokal itu sangat baik, akan tetapi kearifan lokal oputasi julu-julu tubuh itu udah bukan menyimpang, membias, berkurang ataupun tidak dirasakan lagi kepada generasi penerus, terutama jika mereka sudah tidak di Bonapasogit, bahkan yang mungkin di Jakarta, apalagi kami yang sudah di luar negeri, untuk menanamkan bahasa Batak, budaya Batak itu sangat sulit, apalagi dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal di sana belum tentu bisa diterapkan di kearifan lokal di tempat kami atau di tempat-tempat lain, itu maksud saya. Jadi kita perlu sepertinya membuat suatu tatanan atau ini yang bisa lebih maju seperti itu, Kak Kanda ya. Jadi maksud saya kita bisa pakai di negeri-negeri seberang yang bukan lagi di Indonesia, yang bahkan kita ada gotong royong. Kalau di luar negeri tempat Amang Tampu Bolon kan itu di tempat saya itu kita sangat individualistis gitu ya, bahkan tetangga sebelah kita nggak kenal gitu kan. Bagaimana kita menerapkan kearifan lokal kita di tanah Batak, kita terapkan di sini. Tentu di sini pun ada kearifan lokal di lokal kita masing-masing gitu. Nah, bagaimana kita memadukan ini, itu yang sebenarnya tantangan kita ke depan. Dan kalau Kakanda Dahlena bisa ada sedikit masukan, mungkin saya bisa bagikan juga kepada rekan-rekan kami di sini Marga Batak yang kami selalu rindu, tapi menerapkannya kepada generasi penerus ini sangat sulit. Terima kasih. Boleh saya bantu? Sedikit dulu, Pak. Silakan. Mungkin dari Nainggolan dulu, baru nanti ke Amang Pardosi. Silakan. Ya, sebentar aja, karena semakin menarik ini apa yang disampaikan Ibu Dr. Helena tadi, Ibu Marbun. Ada 2 poin yang sangat menarik, sangat penting buat kita orang Batak sebenarnya. Kearifan lokal dan adat itu tidak kaku. Kalau menurut saya, orang Batak itu sayangnya tidak dituliskan dalam bentuk undang-undang ya. Hanya saja, kenapa tadi adat itu tidak kaku, sangat menarik, dan kearifan lokal itu. Sebenarnya itu yang kita gunakan di kehidupan orang Batak. Contoh, ada masalah di satu keluarga lah kita katakan. Tentunya kan dipanggil Dalihan Natolu. Semua berperan memberikan pendapat, termasuk dari perempuan tadi. Jadi kalau perempuan itu apa yang disampaikan Ibu Helena luar biasa. Sebenarnya benar-benar perempuan juga berperan, walaupun tidak di adat Batak di sehari-hari di pesta itu tidak kelihatan. Kalau di rumah siapa yang berdiskusi? Kan antara si bapak dan si ibu. Dan saya lihat lebih banyak masukan-masukan dari ibu yang dilaksanakan walaupun disampaikan oleh si bapak nanti. Jadi yang kedua itu tadi kearifan lokal, dan
adat tidak kaku, adatlah yang menyelesaikan. Karena ada dalihan datu. Setiap konflik di tengah-tengah masyarakat adat Batak Toba, hukumnya itu yang ada. Karena kita tidak menggunakan hukum negara pada umumnya. Kenapa? Karena kita masih ada turun-temurun adat itu. Jadi adat Batak atau hukum adat Batak, itulah kearifan lokal, itu menjadi panglima untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak terlepas dari peran perempuan Batak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Bernard dan Ibu Helena dan kita semua. Ya, mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak yang dari mana tadi? Dari Tarutung ya. Nah, itu aja dulu Pak Tampu Bolon. Terima kasih. Silakan Amang Pardosi dari Jakarta. Oh, ini tadi pertanyaannya itu Pelita. Kasusnya kan begini. Ada tulangnya warga Siahaan meninggal, tidak punya anak laki-laki. Yang ada anak perempuan sudah menikah. Nah, ketika meninggal, yang anak perempuan meminta agar Anang Siahaan ini berangkat dari rumah gurunya, kan begitu kan? Ya. Nah, marga Siahaan tidak mau terima, harus berangkat dari rumah Siahaan, kan begitu? Pertama harus kita lihat dulu, ya, dimanapun tempatnya, nama Rulawan adalah Siahaan, itu dulu. Kalau dilaksanakan di rumah gurunya, berarti Siahaan harus permisi kepada Marpaung, minta izin, minta pinjam rumahnya. Nah, kadang-kadang karena tidak dipahami begitu, jadi terjadi clash. Jadi kalau dari rumah gurunya itu berarti Siahaan pinjam rumah dari Marpaung. Apa ini tidak mendegradasi dari Siahaan ini? Harus berangkat dari rumah orang lain. Jadi sebetulnya kalau dia berangkat dari rumah gurunya, itu malah istilah sekarang itu mendegradasi dia. Dia harus berangkat dari rumah Siahaan, apakah itu adiknya atau rumahnya sendiri. Jadi lebih terhormat dia kalau berangkat dari rumah Siahaan, di mana gurunya hadir di situ. Tapi kadang-kadang karena kurang dipahami, andaikan Siahaan itu udah saya misalnya, saya nggak rela lah, udah saya, bapak saya berangkat dari rumah orang lain. Walaupun itu Hela, itu adalah orang lain dalam kamus kita sebagai orang Batak. Itu harus dipahami. Ya, yang kedua, ada tadi kasus seorang ibu sudah janda, kemudian dia menikah dengan orang lain, terus gurunya ini mau kawin, dia tidak diizinkan. Itu sebetulnya kalau ada kemauan antara kedua belah pihak, itu bisa diatasi. Dan saya sudah pernah mengalami itu. Jadi si ibu itu tetap bisa hadir di situ, tapi memang dia tidak akan duduk di depan bersama suhud. Dia akan ada di barisan hula-hulanya, tulang Nina Mulii. Karena bagaimana kalau walaupun ibunya kawin berapa kali, tulangnya kan tetap itu. Jadi dia bersama, karena haknya si tulang itu mengundang doho beruna. Kan begitu. Dia di barisan itu nanti akan ada kesempatan, kalaupun dia menangis dan sebagainya, tolonglah sama-sama maklum. Jangan diperdalam. Jadi dia bisa hadir di situ, tetapi tidak menodai statusnya, karena dia sudah istri orang lain. Suaminya juga boleh hadir di situ, sebagai buruh dari tulangnya itu. Cuma kadang-kadang kita dari awal sudah pasang kuda-kuda, ya akhirnya jadi begitu. Apa salahnya? Saya udah pernah melaksanakan seperti itu di Jakarta. Ya, begitu sharing saya. Mau lihat ya? Terima kasih, Amang Pardosi. Itu Pelita, ada mungkin yang mau ditambahkan, tapi saya pikir menarik ini poin-poin yang diangkat barusan. Silakan itu. Iya, jadi pada akhirnya memang dilaksanakan itu pinjam tempat. Jadi istilahnya rumah itu menjadi rumah Siahaan sekalipun rumah Marpaung ya. Akhirnya dilaksanakan seperti itu. Dan saya pikir itu tidak mendegradasi juga karena
walaupun seolah-olah sepertinya apa namanya kok jadi di rumah Marpaung gitu, karena mereka resmi mengatakan ini Jabuni Siahaan saat ini gitu ya, dan emang itu disepakati. Jadi akhirnya kita melihat di situ ada satu kesepakatan, karena kalau saya lihat ya Dalihan Natolu ini intinya apa sih? Kesepakatan kok. Kayak tadi Amang Pardosi bilang ya, seorang ibu sudah menikah, dia nggak hadir di uluan sana, di Suhut sana, tapi dia boleh hadir sebagai boruni tulang, ya, sebagai boru dari pihak tulang, maksud saya, maaf. Jadi memang kalau saya lihat Dalihan Natolu ini intinya adalah kesepakatan. Jadi pada saat itu diambil kesepakatan bahwa itu jadi Jabuni Siahaan, gitu ya, karena borunya ini bersikeras, tidak, ini orang tua kami ini darahnya di sini gitu, dan memang kebetulan saat itu ibu saya menangis, jadi saya ingat tadi kata-kata Kak Kandaria, jadi ada baiknya juga dari Amang Pardosi tadi, kalau udah boru menangis itu kayaknya luluh gitu ya, hula-hula gitu ya, dan akhirnya memang terjadi itu, disepakati itu menjadi rumah Siahaan tanpa mendegradasi pihak Siahaan maupun tidak arogan bagi pihak Marpaung, karena intinya adalah tadi Dalihan Natolu itu 3 tungku itu menjadi satu kesepakatan. Indah sekali ya Amang Inang ya, yang seperti itu akhirnya berjalan, adatnya semuanya berjalan dengan baik, dan mungkin yang saya mau tambahkan, kayak kemarin itu kami di sini ada juga yang meninggal, tapi namanya di Amerika itu marganya sangat sedikit. Jadi sampai kami itu harus mengambil, harusnya kan tulang yang meninggal, yang mangulusi. Tidak ada tulang yang meninggal marganya di sini. Dicari yang sedulurannya ya. Sampai akhirnya ke bona tulang, naik ke atas. naik terus, yes, gitu. Itulah makanya saya bilang adat Batak itu indah sekali bisa dilakukan, tapi perlu penyesuaian karena di mana ada tempatnya berbeda, nggak persis 100% atau bahkan 60% dilaksanakan itu bisa sangat sulit. Terutama kalau memang itu sudah di luar wilayah Bonapasogit yang mana punya kearifan lokal sendiri juga gitu. Yang 100% itu, yang 100% itu nggak ada itu di Jakarta. Iya. Yang tahun 80 ke sekarang juga sudah bergeser. Iya. Yang penting esensinya. Kalau teknisnya itu di Jakarta sekarang orang sudah di rumah duka. Jadi mau rumah Siahaan, mau rumah Marpaung, ya boleh-boleh aja namanya rumah duka. Jadi nggak bisa kita paksakan di Toba begini, di Amerika harus begitu, enggak. Lihat aja apa situasional lah, kondisional kalau istilahnya itu. Yang penting saya di situ. Saya setuju Amang, dan funeral home itu akhirnya menjadi rumah dari si yang meninggal, karena di sini juga bahkan tidak boleh orang di rumahnya, tidak boleh. Itu setiap orang meninggal either langsung ke kuburan dari rumah sakit, ditahan di sana, atau di funeral home. Tidak boleh lewat rumah lagi kalau di tempat kami di sini. Jadi memang sangat tapi bagaimana caranya melaksanakan adat itu tetap berjalan. Padahal tadi kan ada kalau misalnya seperti orang meninggal itu diulosi sama dari tulangnya. Sementara berangkatnya itu sudah bukan dari rumahnya. Tulangnya pun tidak ketemu lagi di sini, marga tulangnya. Itu. Nah, jadi peranan ibu di sini harus jelas ketahuan di mana dia berdirinya. Terutama kami yang di luar ini, Amang, ini sangat-sangat sulit untuk menerapkan ini, apalagi untuk meneruskan kepada generasi penerus. Makanya saya selalu senang sekali dengan adanya diaspora Manonang ini, terutama untuk lebih memberikan masukan bagaimana sih dulunya itu orang Batak menilai A, B, C, dan itu kita teruskan kepada generasi penerus. Iya, saya rasa sudah terjawab. Terima kasih Amang Pardosi, terima kasih Kak Kanda Dalena dan Ibu Ria Manurung, terima kasih.
Saya ingin menambahkan yang itu Pelita sampaikan. Ya, itu Pelita kan bersama dengan komunitas Batak di New York dan sekitarnya. Saya dengan Amang Buru Raja Guguk, kami di Perth. Dan memang lebih unik Amang Pardosi tantangan kami di sini karena memang kan lebih sedikit ya halak kita di sini, dan juga untuk kelengkapan dari struktur Dalihan Natulunya itu jadi lebih susah gitu memang ya. Dan itulah makanya saya jadi sangat mengagumi Amang Boru Raja Gugu karena jadi mempeloporkan bagaimana kami komunitas salak kita di sini untuk tetap menjaga Dalihan Natolu itu gitu. Jadi saya pikir indah sekali Dalihan Natolu kita karena jadinya musyawarah, mufakat, kesepakatan gitu untuk setiap permasalahan keluarga yang kita miliki di sini gitu. Jadi kami berharap dengan adanya kumpulan halak kita jadi selalu kalau ada masalah yang kita hadapi, bagaimana kita mau coba selesaikan itu tetap dengan kearifan lokal, kearifan dari budaya kita. 2-3 minggu yang lalu ada Ito kita di sini, anaknya 16 tahun meninggal dunia, anak laki-laki. Jadi si Ito kita ini memang tantangan kami yang lain itu masyarakat di sini sangat individualistis, Amang Inang. Jadi semuanya itu langsung mau dipikir, ya udah langsung dibikin untuk pemakaman begitu saja. Terus dari kita ada beberapa dari Layak dan Ito yang ketemu dengan Ito Maria yang lagi berduka, kita bilang tetap perlu untuk untuk kita lakukan ada acara dari adat kita juga gitu. Tapi yang terutama sebenarnya bukan hanya for the sake of adat gitu, tapi lebih karena disitulah kita menjalani suka dan duka bersama. Kami ada di sini bersama dengan Ito. Kami mau jadi bagian dari keluarga Ito untuk bisa ada di situ. Jadi bersyukur Ito Maria akhirnya bersedia untuk mengundurkan acara funeralnya, pemakamannya diundurlah 2 minggu supaya kami bisa siapkan sama-sama. Jadi enggak 100% bisa kami laksanakan, tapi tadi pagi kami adakan pemakaman untuk Gabriel. Tapi kami bersyukur bahwa kami bisa menunjukkan ke Ito Maria bahwa kita keluarga Batak tetap ada di sini meski struktur Dalihan Natulunya nggak lengkap, nggak 100% dijalankan, tapi kita tetap ada di situ untuk jadi keluarga yang peduli dan mendukung dia. Jadi saya pikir acara Marnonang seperti ini sebenarnya menjadi satu inspirasi buat kami. Mungkin kami agak subjektif di sini buat kayak Ito Pelita, buat saya Lai Haposan di Oman gitu. Kami mau belajar dari Amang Inang bagaimana sebenarnya budaya kita dalam menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda gitu. Jadi saya pikir contoh-contoh yang relevan seperti yang kita bicarakan malam ini bagus sekali ya. Jadi membantu kami, kira-kira bagaimana mencari solusi kalau ada permasalahan yang unik yang berkenaan dengan bagaimana budaya kita bisa mengatasi itu. Iya, setuju Amang Tampu Bolon karena memang itu kita perlu tahu dulu kearifan budaya lokal kita sebagai orang Batak seperti apa. Ya. Jadi kita ada basic berpikirnya, tapi tentu kita sesuaikan dengan kearifan lokal di tempat kita masing-masing karena kalau tidak itu akan menjadi friksi. Apalagi kalau kayak kami yang di luar ini seperti Ito Tampu tadi ya, kita menghadapi generasi muda yang betul-betul bahkan bahkan saya bilang tidak peduli lagi gitu karena mereka juga punya budaya sendiri di sini gitu. Sementara kita orang tua harus terus mencekoki ini loh adat Batak kita gitu. Jadi memang perlu sekali Marnonang seperti ini dan itu menginspirasi kami yang terutama di luar dari Bona Pasogit ini. Maaf Ibu Pelita, yang Ibu maksud anak muda kita atau anak muda setempat? Anak muda setempat di sini, Amang. Jadi karena biar bagaimanapun ada kerinduan dari kita orang-orang tua untuk budaya Batak itu terus regenerasi dilaksanakan gitu ya. Akan tetapi kehidupan kami di sini itu kan kehidupan individualistis. Jadi sebagai contoh Amang ya, Kak Inang ya, saya ceritakan sedikit yang sangat berbeda. Kalau kita orang Batak, yang setahu saya, itu yang marpesta orang tuanya kalau menikahkan anaknya. Jadi bapaknya yang punya pesta. Gitu ya. Karena dihitung dari bapaknya. Kan anaknya belum punya hula-hula, belum punya apa. Dihitung dari bapaknya. Siapa tulangnya, siapa apanya gitu. Nah, kalau di sini itu yang pesta yang menikah.
kadang bapaknya mau mengundang si A si B aja, Dad, this is my wedding, not yours. Yours is done. Nah, ini sudah menimbulkan friksi, Amang Inang ya. But I want to invite my Batak people. Well, if you do that, maybe you can do your own. But I'm not the one who's wedding. Well, this is my wedding, Dad. Nah, itu friksinya sangat tajam, Amang, di sini. Betul-betul. Jadi bahkan teman sekumpulannya, misalnya segerejanya, semasjidnya aja nggak bisa diundang. Karena tadi saya bilang kearifan lokal di sini beda dengan kearifan lokal kita orang Batak. This is my wedding, itu dibilangnya. Sementara yang harus kita tanamkan, kalau pernikahan orang Batak itu bapak ibunya yang punya peran, itu nggak bisa diterima, Amang Inang. Saya bisa bicara ini di sinilah, saya nggak bisa mengatasnamakan tempat lainnya. Di tempat kami ini tidak bisa diterima. This is my wedding. I'm the one who married, not you. Apa kita mau bilang, Amang Inang? Tentu harus ada jembatan-jembatannya. Apalagi lah kalau anak ini tidak begitu antusias dengan antropologi budaya. Udah sangat sulit deh. Sangat sulit. Makanya saya selalu mengajak, ayo kita, ini diskusi Marnonang seperti ini, membuka wawasan walaupun sedikit. Kalau terus-terus kan jadi banyak itu, Amang Inang ya. Itu, makanya saya cari tadi solusi itu, gimana kalau terjadi seperti ini, gimana kalau terjadi seperti ini. Seperti kami mencari siapa hula-hulanya aja, mungkin udah bukan orang Batak, udah orang Puerto Rico, orang Argentina, dan dia belum di ain gitu ya, belum diain jadi marga apa, boru apa, itu sangat sulit, Amang Inang. Dengan kearifan lokal kita di sana diterapkan di sini. Maaf saya jadi lebih banyak berbicara seperti ini karena maksud saya adalah bagaimana tadi hak perempuan dan persamaan gender itu tadi bisa dibawa untuk diterapkan saat ini, Kakak Dahlena. Itu fenomena sekarang ini kan kita perempuan ini banyak sekali yang bahkan seperti kakak kita pendidikan sudah maju, sudah sampai profesor doktor, ya kan. Tingkat perekonomian juga sudah baik, tingkat kekeluargaan sudah baik. Kalau hanya untuk menjadi di dapur-dapur kayaknya nggak bisa diterapkan, apalagi di tempat kami, Amang. Aduh, sulit sekali, Amang. Itu loh, itu bagaimana literasinya nanti bisa kita terapkan kehidupan itu di era sekarang, bukan lagi kalau di Tarutu atau di Bonapasogit sana. Itu seperti itu. Terima kasih, Amang. Terima kasih, Tok. Inspirasional. Tapi saya kira apa yang disampaikan Ibu Helena sudah jelas. Walaupun misalnya Ibu Pelita di Amerika, kalau misalnya anak menikah dengan orang sana, kan tentu ada juga dialog dengan pihak perempuan. Saya kira itu udah awal dari Dalian Datoru ya. Bagaimana si anak lagi melakukan pesta pernikahannya, ya sah-sah saja. Nggak usah jauh-jauh, Ibu Pelita. Kalau orang Batak Toba menikah sama orang Karo di Kota Medan ini, mereka bisa bikin dulu adatnya sementara, pagi-pagi. Kita bisa bikin. Tapi kembali ke tadi, bahwa adat Batak itu adalah dasar kita, atau kearifan lokal kita dari Toba, kemanapun bisa dibawa kalau menurut saya. Mungkin bisa Ibu jelaskan lagi dari Ibu Helena ya mengenai itu. Saya kira sangat setuju saya dengan Ibu Helena. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh masyarakat Toba khususnya, atau masyarakat sekitar Danau Toba ya, sudah cukup bagus untuk sebagai tatanan kita di masyarakat Batak. Walaupun kita jauh kemana ke luar negeri, seperti Pak Tampu Bolon tadi sebenarnya. Kenapa harus 2 minggu sekali? 2 minggu jauh sekali Pak. Tulang Tampu Bolon. Kan kalau misalnya kan bisa ditarik dari sangat jauh. Yang penting komunitas itu ada dulu. Kalau tulangnya misalnya dari marga Tampu Bolon, di atas Tampu Bolon kan ada Tuan Sihubil, Amang. Bisa saja dari Tuan Sihubil itu jadi tulangnya. Pasahat, Ulos, Saput. Kan itu. Ulos, apa namanya itu kalau anak Tilahaun misalnya. Nah, saya kira 2 minggu itu kan menjadi terganggu semua aktivitas lain. Itu contohnya. Jadi kalau masyarakat Batak itu tadi sudah jelas dikatakan oleh Bu Helena, tidak kaku. Hanya kita sudah punya menjadi referensi, oh ini dilakukan.
Nah, tidak perlu tunggu lagi tulang kandungnya, Amang. Ya. Nah, itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Oh, jadi yang menjadi tantangan kami itu lebih ke arah ini, karena masyarakatnya sangat individual di sini, masalah adat dan latar belakang kita itu kelihatannya jadi prioritas kedua, ketiga, dan seterusnya begitu. Jadi tadinya Ito Maria itu nggak memikirkan tentang adat sampai sama sekali gitu, sehingga kemudian kita dari keluarga Bonapasogit yang kemudian datang ke Ito itu bilang, ayolah Ito, jangan sampai aspek ini juga jadi kita lupakan. Itulah dalam berdiskusi dengan Ito Maria yang mungkin Ya, itu karena kan dia personal punya lain. Itu kan balik betul, kepada personalnya. betul, Tapi kalau betul, dia kayak kembali ke dia paham atau sadari dia dari masyarakat betul, Batak dan betul, budaya Batak itu dia jiwai, ya saya kira kembali seperti yang saya katakan, disimpelkan betul, boleh. Satu hari betul, selesai. Itulah. betul. Dan itu juga lah yang jadi kepedulian kami lah ya, karena terutama untuk anak-anak muda ya, waktu mereka ketika mereka lahir di luar Bonapasogit, di luar negeri, ikatan emosi, ikatan jiwa dengan adat budaya kita itu kan bisa dibilang terkikis banyak ya dibandingkan dengan kita gitu. Jadi disitulah kami punya tantangan bagaimana supaya mereka melihat sebenarnya nilai budaya kita itu unik, istimewa, dan mereka juga perlu miliki gitu. Tadi seperti yang contoh yang saya hanya mau menambahkan, saya mohon maaf minta waktu sedikit saja. 3 bulan yang lalu ada dari kawan kita di sini Marga Girsang, gurunya langsung bilang ke bapak mamanya, aku mau menikah gitu. Terus dia bilang aku yang ngurus semua karena dia sudah punya duit, udah kerja, jadi dia merasa semuanya harus ngikut caranya dia, sampai kemudian untuk masalah adat benar-benar sama sekali tidak dipertimbangkan sama sekali. Jadi hanya mengangkat contoh itu kira-kira yang menjadi tantangan buat kami di luar negeri, bagaimana supaya adat kekerabatan kita dan Dalihan Natolu itu sebenarnya sangat istimewa untuk membuat kita jadi semakin dekat satu keluarga, begitu kira-kira. Jadi kami sangat senang dengan Marnonang kita ini karena kami jadi bisa belajar banyak bagaimana menerapkan kebijakan lokal kita itu di luar negeri. Saya kira bersatulah kita dimanapun orang Batak itu. Ya, tunjukkan itu kan jati diri. Jati diri kita, walaupun kita di Australia, kalau bisa bikin komunitas dari jauh, dari mana, ya saya kira itu sangat baik sekali ya. Dan bahwasanya Dalihan Natolu kita itu sangat unik dan sebenarnya sangat membantu ketika kita membutuhkan mengalami masa suka duka. Dalihan Natolu itu sangat unik untuk bisa membuat kita jadi nggak sendirian, kita bisa jadi menghadapi apa yang kita alami. Jadi kepedulian itu yang ingin kita tumbuhkan di diaspora Batak juga dimanapun berada. Ya, Bang, baik sekali itu, Bang. Semoga ini belum pada bosan. Kalau misalnya ada poin lagi yang mau ditambahkan, mungkin kita sudah 2,5 jam. Saya mau beri kesempatan mungkin 2 orang lagi, mungkin kalau ada yang ingin berbagi kisah inspirasional sebelum nanti kita minta tanggapan dari Nemburu Dahlena lagi. Silakan Amang Inang, kalau ada mungkin contoh-contoh yang mau diangkat atau implementasi yang mungkin menguatkan kita bersama di sini. Oras sama Inang. Oras, silakan. Nah, saya Murnaria dari Jakarta. Ini pernah kami alami sendiri. Bapak Uda ini nggak punya anak. Jadi hanya ada 2 perempuan dan istrinya sudah meninggal lebih dulu. Jadi tadi saya udah chat juga. Jadi karena dia punya rumah sendiri, akhirnya berangkat dari rumahnya. Tidak dari istilahnya tidak dari rumah duka. Nah, prosesi berjalan dengan baik, adatnya juga berjalan dengan baik. Jadi kalau saya ikutin tadi ngeri-ngeri juga ya. Kan nggak ada keluarga yang pengen nggak punya anak, nggak punya buru, ya kan? Nah, saya anak saya 3-tiganya laki-laki. Saya pernah agak tersinggung juga karena hahaduliku waktu bilang gini, kan kebetulan bapaknya nanya, "Beha ngadong mana mamereng buruton," katanya gitu. "Oh, so Marlboro ho dang dilala ho, beha Marlboro." Terus terang di situ saya tersinggung sekali emang, saya bilang, saya tapi nggak bisa ngelawan karena hahaduliku pikir aku kan. Jadi dang di ho beha
akan nasomar buruk gitu. Dalam hati saya gini, siapa sih nggak pengen punya anak, punya buruk? Tapi kan Tuhan sudah memberikan semuanya sesuai dengan apa yang dia menganggap baik di keluarga masing-masing. Jadi memang suatu saat perlu ada perubahan juga lah. Apalagi kayak kita ini kan hanya punya anak laki atau hanya punya anak perempuan, punya anak aja udah syukur. Gimana kalau nggak punya anak? Nah, jadi songoni mamang, masukan sedikit dari saya, mulai teh. Terima kasih, contoh menarik lagi bagaimana ini ada fleksibilitas untuk mencari solusi. Terima kasih Ito untuk berbagi contoh penerapannya. Mungkin ada satu lagi yang bersedia untuk berbagi inspirasi. Jika tidak, Namboru mungkin berkenan Namboru mungkin memberi semacam rangkuman atau penutup barangkali Namboru, dan juga kalau ada buku-buku digitalnya Namboru yang bisa dibagikan nanti ke grup, boleh juga Namboru untuk jadi memperkaya kita masing-masing Namboru. Kami juga di Batak Diaspora Marnonang, kita punya tempat untuk arsip dokumen materi-materi yang kita paparkan di sini Namboru. Jadi siapa tahu dari Namboru nanti ada yang bisa kita pakai untuk memperkaya, silakan juga Namboru. Dan nanti setelah Namboru, Amang Pardusi mohon izin Amang untuk juga memberikan semacam rangkuman menyeluruh. Amang, Moliate, silakan Namboru. Oh, Moliate, Amang, moderator. Bagus sekali masukan-masukan, tambahan, bahkan kritikan. Saya sangat senang dengan acara-acara seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan tentang bagaimana kehidupan Dalihan Natolu ini diterapkan di negara-negara lain, Eropa misalnya, Amerika tadi seperti Adinda Prihatin itu juga di Perth. Saya sebenarnya sudah 5 benua juga saya berkeliling untuk berseminaria. Saya anggap berseminaria biar jangan stres ya, dalam hal sejarah dan kearifan lokal. Terakhir saya ke Jerman Desember lalu. Saya di sana kagum sekali bagaimana adat Batak itu mereka lakukan di sana. Bahkan waktu kami di sana dengan Prof. Robert Sibarani, kami dosen undangan di sana di Hamburg University, ada semacam kumpulan orang-orang Batak. Itu sudah puluhan tahun lalu. Nah, tidak disangka, padahal kami kan sudah janji untuk bertemu besok lusa. Tapi di stasiun kami bisa jumpa dengan salah seorang bapak di sana, ya, sehingga suasana di sana itu ya seperti orang Batak. Ya, seperti orang Batak. Walaupun istri beliau itu orang di luar Batak, namun sudah terikut dengan suasana Batak. Seperti itu. Ribut suasana, heboh semuanya sehingga orang-orang lain bisa melihat. Dan mereka sepertinya tidak peduli. Tidak takut dengan teguran-teguran seperti itu. Nah, ternyata di sana Adinda Prihatin mereka mempunyai kumpulan yang sudah puluhan tahun. Kumpulan orang-orang Batak. Ya, beserta pasangannya seperti itu, walaupun pasangannya di luar Batak. Nah, bahkan di dalam acara itu memang ada satu cara, yaitu appointment. Kami dari Medan sudah membuat appointment dengan mereka ya jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin 3 minggu, dan semua persis seperti apa yang sudah kita rencanakan. Di situ ada salah seorang semacam anak angkat dari Pak Profesor Robert Sibarani, bahkan diupah-upah. Ada ikan yang persis seperti ikan mas rasanya. Saya pun heran. Bisa mereka koordinasi, bisa koordinir semuanya, sehingga acara itu berjalan langsung. Lengkap kami bawa tentunya ulos. Nah, saya tanya, apa rahasianya? Ternyata ada semacam kumpulan yang sudah lama. Walaupun sekali 2 minggu atau 1 kali sebulan itu terus berlangsung. Dan kalau ada acara mereka tidak ada kendala. Seperti itu Ibu Adinda Prihatin. Bahkan lagu Batak di situ. Saya lupa, nanti saya share video-video kami di sana di Jerman ya.
Itu satu di Hamburg. Tetapi University. Akang namanya Pelita, bukan Prihatin. Oh, Pelita, ya. Pelita Napi 10. Ada 2 kawan saya juga ada. Nama Pelita ini bagus sekali, cahaya ya. Jadi ada beberapa kawan saya. Kemudian juga besok harinya bahkan diundang konsul ke University Hamburg itu. Tadi acara di rumah, sekarang besoknya seperti itu juga acara, tapi dihadirkan Pak Konsul. Begitu antusiasnya mereka untuk melaksanakan adat Batak ini. Dan semua meja-meja itu dihiasi ala-ala Batak seperti itu. Itu saja. Kemudian statement saya itu adalah bagaimana agar adat Dalihan Natolu yang khusus bagian perempuan ini tetap langgeng, walaupun dengan cara seperti tadi usul-usul kawan-kawan itu semuanya ada tentunya perubahan dinamika karena nggak mungkin sesuai lagi dengan anak-anak kita. Ya disitulah kita menjembatani. Ada sedikit mengalah, tetapi tidak mengurangi esensinya. Itu yang perlu kita tetap jalankan dan amalkan di setiap acara yang berkaitan dengan adat Batak. Ya, dalam masyarakat hukum adat Batak Toba, prospek masa depan itu yang menjadi penutup bagi saya, dapat kita sesuaikan, ya. Apalagi perempuan ini adalah perempuan yang sangat mudah berinteraksi, walaupun situasi sangat kompleks antara tradisi dan modern, tetapi itulah tanggung jawab kita bersama, khususnya untuk pertanggungjawaban sebagai seorang ibu, wanita, dan juga sebagai penerus keturunan marga Batak nantinya. Seperti itu saja. Terima kasih Horas dari saya. Mau lihat ya. Terima kasih Namburu. Sebelum saya sampaikan ke Amang Pardosi, ini ada Amang Mampetua Siahaan. Mungkin ada yang mau disampaikan Amang. Silakan sebelum kita sampaikan nanti ke Amang Pardosi, silakan Amang. Saya panggil Tulang, sorry, silakan. Di mute dulu Amang. Di unmute. Masih muted. Di unmute Amang, di unmute. Amang Mampetua Siahaan, tolong di unmute dulu, nggak kedengaran. Di unmute Amang. Yang merah seperti gelas itu diklik Amang. Ya, sudah. Oke. Maksudnya saya juga kawin dengan Boru Jerman ya. Sudah diadati dengan Boru Pardede. Jadi memang begini pentingnya ada Batak ini Dalihan Natolu pernah saya dengar tadi. Waktu orang tua saya dengan umur 88 tahun sudah dekat umurnya. Jadi kami berkumpul, saya datang dari sini ke Indonesia. Bagaimana kamu nanti sampai kalau orang tua meninggal, kamu gak punya hula-hula katanya. Jadi semua terus berpikir, ya gimana ini ya, saya pikir. Nanti kamu sendirian aja nanti di situ. Jadi ada dari Bapak udah kita terus tergesa-gesa mencari seorang tulang yang ingin mau mengain istri. Kebetulan sebentar dulu ada dua saya punya. Ada dua kilo. Kebetulan ada tulang bersedia mengain istri jadi borunya. Kita nggak sempat bikin unda-unda marga. Hanya pergi ke rumah tulang itu. Dan tulang pun sudah meninggal waktu itu hanya dengan tulang dengan borunya dengan anaknya. Ya. Dan mereka kumpul semua marga Pardede. Ditanya dulu apa mereka bersedia menerima nyonya rumah jadi burunya. Ya.
Bertupul malay merta makatai. Wow. Karena orang siap maha ngerokya binay manok lo. Ibu ama sak saya di ahani ko masatok sebagai ulaw adat. Karena orang mah jadi kalau melihat sinamot daw tong lagi. Iya Tulang. Jadi kebetulan aku hubungi tiki uang ni koma. Jadi aku di dong ani bapak budaku, saya bapak buda, lumar orang kami doho bapak buda doho aka hula nasa perdirion, bersedia mahalahi di udah homa daton, kuliah homa uang tu natulangi. Lungi merokok kata bimas bidi nangi kata agak pasu alai di do natulangi do tong bereng amakela nak kubai burukon gawe anak kusia pudan mulu menurut adat Batak, dan adong kewajiban nama dapat warisan dina. So adat do imana termasuk tu keluargaku song berusia bulat tu ina. Jadi kebetulan orang ko mesti akan itu ka boruna. Dalam pestahun, kabe buru perdima perdijabu. Dungi modeng mata gabi hudul bana si jadi puriku memang di pesta. Amata di godange sapi tu malam pitu borgin. Anak-anak amat pau pudiana pau puriburu dange amata malu lalu tahun. Seminggu di huta hinalang. Rodo tu si purus ka. Anak-anak mata pengulan hurahia kerpek sunai ka babi. Oh ya Tulang. Jadi ramai pesta nawa godange. Even dahulu ahado dalihan na tulun baik pertuturan jadi bulu nak be inat buru pardi de sebetulnya alaga be hula na daw na bulu inat ada hula na mata de dange nak penyan termasuk hula ni anak ya ayau pembulu pasuk pado marpadi dia ke sunak malilam nabi dulu marpau itu hormat dia ba rasa kami itu so tu kona pura-pura bulu so hormat bulan itu di mata Iya Tulang. Iro saya ada si dingun dah kona pura-pura sian hula orang go ahani konsekuensi ni nak be baru aku nak dang boy sina sangkaon nang natuhom nadang alay soni do bodo menurut adat nahitan ala nahitan ngamarum 10 tahun aku tinggal rotu Jermano di sana di Jermano ono pulsa ada tahun nang Wah, tetap sehat Tulang. jadi berkeluarga 52 tahun. Saya dapat opu. Alai tong be warga NKRI. Wah. Merah putih ya Tulang. Setawi pengikut di pengikut di Ganjar do. Sempat-sempatnya Tulang ini. Oh lo. Aronggo hanami son pro Ganjar Eropa dange di sana. So dari koordinat itu burumar pun daking uboto tikki di hampur na sira ronggo si pungun di Batak. Iya. Nauli arong hiya kabar godak paraha. Ai do hambut itu na do markasi barani. Profesor Simbarani itu dohot.
Dodo. Oh, awida do video muna. Alana do buruk di si Poppy, Dr. Poppy Siahan. Lo. Dosen ni dosen Paham psychology. kami. Oh, iya. Itulah. Kok bisa seperti itu hebatnya perkumpulan Batak ini. Jadi menjadi apa? Terharu begitu. Di stasiun pun kami jumpa, bisa hahaha hihihi bahasa Batak. Ide itu. Tahu saya mulai nazulu do baik kami arong ko perkumpulan namin nazulu. Itu. Himabuni. Impuna Oh, bangun iya. pasugi. Jadi Jadi mulu di son kawin Batak do Jerman ro na tua buru Batak do Jerman ro na tua na itu son ibadah dua Batak itu. luar biasa hebat. Mantap. Mantap. Jumlah do na Batak ulu. Alai. Jadi kurang ko solo matong na menguasai ada Batak hitan hitan ini buat musuh. Biasanya di dia Wow. pada Batak dong si Sudiahan nangnya perpungan dah. Ya, luar biasa. Di kota apa sekarang Tulang dan di situ komunitas Batak banyak Tulang? Aku di kota Bremen dono yang. Kami ini semua baik Indonesian diaspora dong. So diaspora Indonesia. Arong ko petong diaspora Batak iso. Iya. Arong. Alain na gumburang termasuk tu Himabuni. Alana nggak tercatat di pemerintah iso. Diaspora Batak tak tercatat dong. Alana belum apa ada perpunguan. Ikut tercatat di suatu pemerintahan asal legal. Ya Tulang. Jadi diikuti undang-undang, terikat doh undang-undang. Halo Tulang. Jadi bulu diaspora Batak tanggup. Alayan usul diaspora Indonesian diaspora. Ya. Nah dimulai si Los Angeles. Ya. Dungi museng ya dah perjulu di Los Angeles. Dungi kami mengadakan forum di Berlin 2 kali Indonesia diaspora. Dungi di sudut di Jakarta. Terus di merdalan diaspora Indonesia ni. Ya. Itu datang ke anak si Habibi di sini mana sih. Di ke Indonesia. Rodo sudah seluruh benua bolo mabain Indonesian Diaspora Conference di Jakarta. Sian Australia, Amerika, marfumu basi belajar aku nak tamat ni Indonesia. Lau maksudnya lau papunguhon aka perbinotuana untuk membangun Indonesia. Itu maksudnya diaspora Indonesian diaspora. Melihat Tulang, ini senang sekali dengan beritanya. Mungkin sekalian menambahkan sedikit saja buat Amang Inang di sini. Jadi saya juga ikut di Diaspora Indonesian Diaspora Network dan juga di Diaspora Batak. Kita lagi mau bikin paket perjalanan buat para diaspora Batak untuk pulang kampung. Jadi mungkin nanti kita bisa lakukan kerjasama untuk ketika para diaspora pulang ke Samosir, ke Balige, ke Parapat, mungkin kita bisa adakan pertemuan. Bagaimana diaspora Batak kita bisa menjaga melestarikan budaya kita, tapi juga untuk membantu pengembangan daerah di Monapasogi. Semoga Amang Inang betah di Batak diaspora Marnonang supaya komunikasi kita bisa tetap ditumbuhkan nanti. Baik, Amang Inang, Lae, Ito semua. Amang Pardosi, mohon izin Amang untuk mungkin merangkumkan. Namun semoga diskusi malam ini tidak hanya terfokus ke diaspora Batak di luar negeri, karena kan soal budaya kita ini sebenarnya buat kita orang Batak di mana saja ya. Jadi semoga diskusi kita tidak seolah-olah hanya memfokuskan kepada kami yang di luar negeri. Kita semua rindu sama budaya kita untuk tetap ditumbuhkan di mana saja. Mulai tegodang Amang Pardosi Jumolo, silakan Amang. Terima kasih untuk kita semua yang di sini. Tidak terasa sudah hampir 3 jam. Sebetulnya
rasanya masih kurang, tapi mungkin untuk Amang Inang yang di luar negeri nggak tahu sekarang jam berapa begitu ya. Baiklah, saya Ya, coba mengambil sedikit sebagai intinya. Judul grup kita inilah Batak Diaspora Marnonang. Tetapi Marnonang yang maripola. Ipola artinya ada intinya, ada isinya. Jadi ibarat ikan mas, kita diarsik, ada uram-uramnya, dekenya itulah ipolanya. Kalau jagal, daging, dikasih kentang, dikasih ini, dikasih itu, ipolanya itu adalah dagingnya. Jadi banyak orang Marnonang di Lapo, tapi nggak ada intinya. Dari kiri ke kanan, utara ke selatan. Tapi nonang kita ini adalah nonang yang maripola. Malam ini nonang kita adalah mengenai kedudukan dan peran wanita, kedudukan dan peran serta hak dan kewajiban perempuan dalam masyarakat hukum adat Batak dalam kurung Toba. Beberapa yang bisa saya catat bahwa pendapat yang mengatakan kedudukan wanita itu lebih rendah dari laki-laki sebenarnya tidak ada. Kedudukan wanita itu tidak lebih rendah, tapi perannya yang berbeda masing-masing. Apa peran bapak, apa peran ibu, apa peran laki-laki, apa peran perempuan. Perempuan di samping sebagai ibu rumah tangga, melahirkan anak, membesarkan anak, mengurus dapur dan sebagainya, ternyata masih bisa menjadi teman penyangga dalam bidang ekonomi. Itu tidak di kampung saja, sampai di kota, sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang kedua, sangat bagus penelitian dari Inang Dahlena, tapi tadi masih dibatasi di Toba. Tobanya pun mungkin hanya sekitar danau itu. Kalau kita kembali, maaf, kalau kita sepakati misalnya yang dimaksud Batak Toba adalah bekas Kabupaten Tapanuli Utara, berarti masih luas lagi sampai ke mana-mana, ke Hubang, ke Pangeribuan, ke Garoga dan sebagainya. Kalau saja Inang Dahlena punya waktu, barangkali perlu juga dibuat penelitian yang lebih luas. Akan terlihat nanti bahwa tiap-tiap daerah itu masih banyak yang berbeda tentang peran dan kedudukan wanita itu, dan akan lebih memperkaya. Ya, dan harus diperhatikan juga bahwa tiap zaman itu berbeda. Dulu zamannya sebelum kemerdekaan misalnya masih kolonial perannya seperti ini, tapi setelah merdeka begini, sekarang begini. Tetapi intinya peran wanita Batak itu adalah di dua itu, sebagai ibu rumah tangga dan penyangga suami. Kemudian terutama yang di luar negeri, jangan terlalu kita berharap teknis pelaksanaannya itu harus sama dengan yang di Wonopasogi. Jangankan antara Wonopasogi dengan luar negeri, antara Wonopasogi ke Jakarta aja udah banyak yang berbeda. Saya di Jakarta aktif mulai tahun 98, tapi saya amati sejak tahun 90-an. Pelaksanaan adat Batak tahun 90-an udah berbeda dengan sekarang. Saya kasih contoh, kalau orang meninggal dikasih tujung, kalau dulu tahun 90-an, tujung itu dibuka setelah pulang dari udean. Pulang dari pemakaman, kita kembali ke rumah, kita buka di sana. Karena di Jakarta ini rumah jauh-jauh, diambillah kesepakatan, tidak di situ lagi. Dibuka aja di udean. Setelah orang pergi, kita buka di sana. Ternyata itu tidak higienis, karena tanah masih kotor, kita suapin di situ, itu tidak higienis lagi katanya. 10 tahun terakhir, tujung itu dibuka di rumah atau di rumah duka ketika mau berangkat. Jadi begitu peti udah masuk ke ambulans, diburu-burulah sebentar bangsa 5 menit untuk buka itu dikasih suapan. Jadi saya katakan tidak bisa kita berharap bahwa harus sama dengan yang dulu. Yang penting esensinya di situ. Dan untuk anak-anak muda ini memang susah-susah gampang.
harus ditanamkan dari kecil agar mereka bangga jadi orang Batak. Kalau pada saat mau menikah, baru ditanam-tanamkan, baru disuntikkan, susah itu. Harus dari kecil dengan berbagai cara, apa istilah orang bapak-bapak di luar di Price, Bataknis, harus dari awal itu. Jangankan dari luar negeri, di sini juga. Saya ketemu dengan di marga saya Pardosi. Jadi kawan ini menikah dengan buruh Manado. Dijadikan buruh Batak. Sekarang anaknya mau menikah. Apa dikatakan? Saya tidak pernah meminta agar saya dilahirkan jadi orang Batak, katanya. Wow. Saya tidak pernah minta dilahirkan jadi marga Pardosi. Jadi saya jangan dipaksa adat-adatan, katanya. Itu baru di Jakarta. Bagaimana dengan di luar negeri? Nah ini, kalau memang kita mau menanamkan itu dari kecil, ya dengan berbagai cara lah. Kebetulan saya beruntung, anak saya laki-laki satu ikut diaktif di grup ini, terutama di Basonang itu, yang bulan lagu dia pembicara. Dari kecil saya bawa ke pesta. Ini jalak tulangmu, jalan udah. Terus. Akhirnya dia merasa bahwa jadi orang Batak itu. Dulu dia kuliah di Semarang. Dia di Fakultas Hukum. Jadi kalau mereka praktek hukum-hukum, itu harus minta data dari pengadilan, dari kepolisian. Modalnya itu cuma marga. Dia pelajari siapa orang Batak di situ. Oh, marga ini. Dia cari-cari, saya panggil tulang atau apa. Masuk dia, Horas Tulang. Bagaimanapun di daerah kan orang respect. Marga Haho, Pardosi, sedia tulang mau. Oh, Upuku Buru Lubis. Jadi Bapak termasuk grupnya Borbor, katanya Pasar Ibu. Berarti tulang saya, katanya. Yang didatangi kan terharu. Nah itu modalnya. Perlu dia udah tahun. Beres. Jadi itu dia diajarkan sama teman-temannya, margamu itu pakai, jangan cuma taruh di situ, pakai margamu itu, katanya. Nah sampai sekarang dia memberi perhatian. Nah maksud saya harus dari kecil. Soal teknisnya masing-masing lah kita. Yang keempat adalah kalau pelaksanaan adat Batak itu tidak ada yang buntu, selalu ada jalan keluar. Hanya kita kadang-kadang arogan, egois, tidak mau mencari jalan itu. Seperti saya katakan tadi, dia udah cerai, udah kawin dengan orang lain, tapi dia ingin hadir di pernikahan burunya. Kalau orang lainnya kasus pertama tadi katanya nggak boleh sama sekali. Tapi katanya yang kami lakukan boleh. Ya udah kamu ikut hula-hulamu aja. Kan ada jalan keluar. Karena di Amerika itu bukan kemauannya, pasti ada sesuatu yang memaksa kok, ya. Nah, kira-kira begitu. Di luar negeri itu disesuaikan aja dengan kondisi. Di Jakarta ini banyak orang yang menikah dengan resepsi, terutama dengan laki-lakinya orang lain, bukan adat. Tapi di saat resepsi itulah kita minta waktu bangsa 15 menit untuk memberi ulos. Tetap kita ulosi, tulangnya mengulosi. Kita perkenalkan budaya itu kepada orang yang hadir. Barangkali di luar negeri, kalau tidak memungkinkan seperti tadi ada paradak perburu, saat-saat seperti itu diminta waktu. Mungkin hanya 10 minutes gitu, kami kenalkan budaya kami ulosi. Itulah yang bisa kita lakukan. Yang penting tertanam kepada anak itu bahwa dia orang Batak dan bangga orang Batak, itu aja. Kalau harus pakai acara mandok kata ini tidak mungkin itu. Saya kira di Jakarta ini juga 20 tahun lagi nggak begitu lagi. Kalau saya amati ya, karena Raja Hatta juga sudah susah mencari, yang atensi juga, jangan-jangan nanti pakai EO. Ya, tapi esensinya bahwa mereka bangga jadi orang Batak. Itu yang perlu. Itu dari saya. Terima kasih untuk kita semua di sini. Kita doakan agar Amang Lai Bostang segera sembuh, sehingga untuk bulan-bulan mendatang beliau yang menjadi di sini kata pengantar. Kurang lebih begitu. Terima kasih untuk itu Dahlena, untuk Lai Tampu Bolon. Saya masih melihat di sini ada Lai Ronald Hutajulu dari Pekanbaru ya. Wah, teman lama ini di webinaran sejak ada apa ini
webinar-webinar ini. Juga ada nama Ito Pelita 70 dan Inang Munaria Menalu. Saya tidak bahasa yang lain. Selamat malam, sampai kita ketemu lagi dalam webinar mendatang. Oh, opung saya, Mapetua Sehan. Buru Munet Jabu Buru Sehan Sian Hinalanggo, nomor 16. Ulu. Nomor Ngayain 30. makatain. Ya, horas mak. Demikian, saya kembalikan kepada Lai Bernard Tampu Bolon. Malate Amang Pardosi menjadi pengganti yang sangat mumpuni di tengah ketidakhadiran Amang Boru Raja Guguk. Terima kasih Namboru Dahlena untuk berbagi informasi, berbagi studi. Semoga kami semua, kami mau menyampaikan terima kasih, semoga dalam studi Namboru ke depan boleh terus makin mantap, makin lancar, dan semoga kecintaan kita terhadap budaya kita boleh terus ditumbuhkan, Namboru juga untuk peranan wanita dan perempuan di budaya kita. Ini saya nembak langsung, ini mohon maaf ini ke Layak Nanggolan, Layak Harisan Boni Nanggolan, saya nembak langsung Leku, mungkin kalau bisa ditutup dalam doa Leku jika berkenan. Siap Amang, siap. Terima kasih. kasih. Masih ada? Sorry. Ada, hadir telah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu Amang Inang untuk menutup Marnonang kita yang ke-20 malam ini. Kita akan tutup dalam doa. Izin pada Bapak Ibu, kami akan membawakan doa secara agama Kristen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan perjumpaan kami yang sangat indah pada malam hari ini dalam Batak Diaspora Marnonang yang ke-20. Yang setiap bulan sudah kami laksanakan Tuhan. Tuhan telah banyak yang kami perbincangkan tadi melalui pembahasan kami tentang pembahasan perempuan dalam hukum adat masyarakat Batak Tuban. Karena Tuhan Kau memberkati narasumber kami, Ibu Dr. Dahlena Marbun, dan juga berbagai pandangan-pandangan yang diberikan dari Bapak Ibu Amang Inang yang telah banyak mengisi kami dalam Marnonang kami yang sesi ke-20 ini. Begitu juga Tuhan, berkati Tuhan, secara khusus kami bawakan Amang Boru kami, Prof. Bostang Raja Guguk yang saat ini dalam keadaan pemulihan, selaku pembina kami di tim Diaspora Marnonang ini, Tuhan pulihkan sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan normal sebagaimana setiap hari. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah pada pertemuan kami Marnonang 20 ini. Tuhan juga yang melindungi kami dalam aktivitas istirahat kami malam ini, sehingga kami besok dapat melaksanakan aktivitas ibadah. Banyak dosa kami Tuhan, hapuskanlah supaya dalam berkat dan karunia. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Malate Amang Inang. Ito Syahrani jika berkenan mungkin bisa stay karena tadi ada yang mau didiskusikan oleh Ito Syahrani. Amang Inang, Lai Ito, terima kasih. Maka kebersamaan kita malam hari ini boleh menjadi membawa sukacita sampai ketemu di bulan depan. Horas. Nanti rekamannya dikirim juga kan? Gimana Mas? Horas, selamat malam. Salam Nanti rekaman dari webinar ini biasanya kan di-share juga. Oke. Ya. Oke. Ya. Nanti di-share tulang Pardosi rekamannya. Ya. Oke. Horas tulang Siahan, Horas Lai Huta Julu, Lai Nanggolan. Itu Pelita, makasih loh. Itu Horas, terima kasih tadi sharingnya bagus banget. Horas sama teh. Horas Samang. Terima kasih. Namboru Dahlena, makasih ya. Terima kasih untuk diskusinya. Terima kasih, Nurung, makasih, bagus tadi diskusinya, sharingnya. Terima kasih. Terima kasih. Itu Syarani masih ada? Masih ya Horas, selamat malam, selamat 24 jam. Terima kasih atas kesempatannya ini, moderator Bang Pelita dan yang masih ada di sini.
Kenalkan saya sebenarnya kenal baiknya sama Bang Haposan yang tadi cuman sebentar ya karena beliau sedang ada kegiatan. Jadi sebenarnya kita udah banyak cerita tentang bagaimana keadaan Andaliman saat ini di Sumatera Utara. Cuman karena beliau tadi waktunya tidak bisa sampai lama, akhirnya saya juga masuknya terlambat gitu. Jadi cuman ini mungkin bagi teman-teman yang diaspora, khususnya yang Batak ya kan, mungkin ada kerinduan terhadap Andaliman. Kebetulan kita juga memproduksi teh itu yang seperti ini, Batak Paper, teh Andaliman. Yang ini adalah menginspirasi keadaan Andaliman di Sumatera Utara itu hanya pada bulan-bulan tertentu yang memiliki harga baik. Kalau di luar dari bulan pesta di akhir-akhir tahun itu harga andaliman itu anjlok sekali, sehingga kemarin itu sempat ada kejadian para petani membakar hasil panennya karena tidak ada nilainya. Nah, hal ini sangat disayangkan sekali. Nah, seandainya saja kita bisa membuat dalam bentuk yang lebih tahan lama, bisa diproduksi dalam bentuk lain dalam jangka waktu yang panjang, tentu akan memiliki nilai ekonomis yang lebih baik. Nah, tentu hal ini akan bisa terbantu, pemasarannya bisa akan sampai mungkin ke di mana teman-teman diaspora berada, untuk memperkenalkan Batak Paper atau teh celup Andaliman. Ini adalah Andaliman yang udah kita keringkan, sudah memiliki sertifikat yang layak untuk konsumsi, juga bisa digunakan langsung sebagai bumbu. Jadi kalau digunakan sebagai bumbu, cukup dibuka dari kantong tehnya, mungkin ada yang mau masak arsik dan sejenisnya itu bisa menggunakannya langsung. Nah, jadi ini saya harapkan mungkin bisa ditunjukin contohnya kalau dikeluarin seperti apa, Tok? Oh, bisa. Sebentar saya ambil yang dikeluar, saya buka dulu. That's a good idea. Sudah ditumbuk rasanya tulang. Ide yang bagus sekali itu. Sudah ditumbuk ya, Tok ya? Iya. Jadi mungkin kalau teman-teman hanya ini aja dulu, mohon maaf saya potong itu. Jadi saya sudah bisnis, ini saya bisa sudah bawa ya. Satu-satu ama ngomongnya. Sorry saya potong itu, hanya untuk ini aja membantu untuk diskusinya. Jadi saya sudah bawa beberapa produk Andaliman berbasis Andaliman ke Perth ya. Ada bandrek Andaliman saya bawa, terus ada sambal Andaliman saya bawa, terus ada teh Andaliman juga saya bawa ke sini. Dari 3 produk itu, yang teh Andaliman saya sudah coba minta masukan dari kawan-kawan Batak yang di sini. Ini baru dari kawan-kawan diaspora Batak ya, Ito ya. Kelihatannya lidah orang Batak di sini, di Perth ya. Jadi saya mau coba minta masukan nanti dari Jerman dan juga dari New York barangkali. Kalau di Perth, somehow Andaliman itu pengennya itu di makanan itu, tidak di minuman gitu. Jadi kita perlu effort, kita perlu upaya ekstra itu kalau kita mau mengubah kebiasaan orang Batak supaya jadi mau minum berbasis Andaliman. Kalau sambal masih untuk makanan. Kalau bandal ada yang namanya bandrek Andaliman toh dari Balige juga udah saya bawa masih berkenan. Tapi untuk teh Andaliman masukan yang saya dapat selama ini kita butuh effort toh kalau mau mengubah kebiasaan orang untuk minum Andaliman karena maunya di daging atau di makanan gitu toh. Saksang biasanya. Kalau ini sendiri kemarin itu ada beberapa bule yang mencoba ini justru termasuk untuk menghangatkan tubuh katanya. Yes, betul. Jadi kemarin itu kita pernah cek ombak ke Australia. Nah ini justru bulenya itu nyaman karena pada saat musim dingin konsumsi ini paling enak. Jadi getar-getir yang ada di lidah itu justru membuat suasana mulut lembab. Karena kan dia getir itu akan membuat nanti ludah di bawah lidah kita itu akan senantiasa memproduksi enzim. Jadi mulut menjadi lembab. Nah, ini salah satu yang secara pribadi saya sendiri suka mengkonsumsinya. Ada sensasi getir di lidah itu tadi. Jadi mungkin perlu tes ya, sering kita buat
tester, bagaimana ini rasanya supaya bisa diterima. Basically kalau saya sendiri untuk membuat agar teman-teman sebangsa, sesuku ataupun luar negeri ingin menyukainya, kita ya salah satu effortnya itu kasih mereka tes, coba dinikmati, dirasai, diresapi pelan-pelan. Nah, karena beberapa orang yang konsumsi itu justru menyukai gitu. Cuman karena mungkin lama tinggal di luar negeri ada perbedaan ya. Nah, itu wajar. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini mungkin mari bersama kita pikirkan agar yaitu tadi, karena kalau kita gunakan dalam bentuk makanan, penggunaannya sedikit itu. Ya toh? Saya ada usulan sedikit, Eda. Boleh saya potong? Amang Siahaan, boleh saya duluan? Ya, Bije. Ya, oke, ya. Oke. Supaya satu-satu, karena kalau rame-rame ngomong nggak akan kedengaran. Saya sangat terinspirasi untuk itu. Yang kami udah masuk itu baru sambal andaliman. Itu tidak tersentuh oleh yang lain. Ada di toko tapi 1-2. Gini, saya mau coba if you gonna make it happen, I'm in. Itulah dulu ini saya ya. Ini tekad saya. If you gonna make it happen, I am in. Aku akan dukung, Eda ya. Satu hal begini, saya perhatikan kalau untuk kami di luar ini, terutama di Amerika lah katakan, saya nggak bisa mengatasnamakan Perth atau Jerman ya, Amerika. Itu saya udah melihat orang-orang sini sudah mulai terbuka pikirannya. Karena apa? Mereka udah minum kopi jahe. Ya. Kalau udah berani minum kopi jahe, berarti nanti dia akan berani minum kopi andaliman. Next step-nya kan seperti itu, karena udah ada rasa hangat. Dan terutama menjelang musim dingin. Ya. Jadi saya bilang itu ide yang bagus sekali kalau kita bisa meningkatkan andaliman kita di sana dan diekspor lah ke ini. Tapi dalam bentuk end user. Jadi udah hanya jangan lagi kami harus tumbuk, kami harus keringkan, enggak lah. Di sini enggak ada waktu untuk yang begitu. Kita end user aja. Tapi harus sudah benar-benar bagus. Satu hal saya mau minta, satu aja. Kalau bikin produk seperti itu, Eda tadi mereknya apa, Dak? Kalau boleh tahu. Batak Paper. Batak Paper. Oke. Terus mereknya apa? Mereknya apa? Kita buat merek, dia punya merek Krasa. Oke. Di dalam kemasan itu saya hanya minta satu aja. Kalau Eda sudah berpikir untuk go internasional, tolong bikin Indonesia. Because people don't know who is Batak, ya. Berarti Eda itu kalau hanya bikin Batak Batak apa tadi namanya? Itu hanya untuk orang-orang Batak. Dan orang Batak itu belum tentu segitunya untuk mengambil tea andaliman, karena di sini, tea segala macam tea ada, segala macam tea seluruh dunia ada, nggak akan. Justru pertama memang target sasarannya orang-orang Batak dan orang-orang Indonesia, karena kalau orang Indonesia mungkin sudah dikit dengar kata andaliman. Tapi target utamanya adalah orang luar. Kalau orang luar harus ada tulisan Indonesia. Dan kalau itu bisa segera dicetak, tolong kirim segera, karena kami September akan ada Indonesian Street Fair, yang mana di situ juga bersamaan harinya dengan Global Citizen. Itu bukan nggak mungkin bisa meledak gitu. Dan saya puji Tuhan masih dipercaya untuk menjadi salah satu koordinator di situ. Mungkin bisa saya bantu, tapi bagaimana nanti kita bisa bikin, yaitu artinya kita memperkenalkan dulu, karena tahun ini Indonesian Street Fair kami ini sesuai dengan apa arahannya Pak Jokowi, itu adalah spice to the world. Nah, salah satu spice dari tanah kita, tanah Batak adalah andaliman. So I can bring up the andaliman as the spice of the world from Indonesian Batak. Tapi harus ada Indonesianya, karena kalau nggak ada Indonesianya, berarti cangkupan pemasaran dari
Andaliman ini ya sudah hanya terbatas pada orang Batak. Nomor 1 orang Oke. Batak, nomor 2 Indonesianya, tapi kalau bisa dunianya. Karena kalau hanya orang ini nggak banyak mau beli. Segitu banyaknya komoditi yang ditawarkan tidak akan bisa bersaing. Apalagi kita istilahnya pemain baru. Kita harus berani memperkenalkan dulu. Istilahnya kalau orang dagang itu berani rugi dulu lah, kira-kira begitu. Silakan, Amang Syahaan, saya potong tadi, sorry, thank you. Enggak ada. Baru nabi dulu kan itu pariban saya itu kan. Nggak boleh marah. Iya, betul sekali, betul. Pak Dede anggiku. Pariban saya itu nabi dulu berpaung, Pak Dede itu kan semua itu pariban saya. Betul itu, betul. Maksud saya tadi karena itu bilang kalau masuk lidah itu agak gemetar katanya. Ada reaksinya terhadap getir. Ada satu peredaran darah seperti nitrolingual ya yang bisa mempengaruhi peredaran darah. Apakah sudah diperiksa kalau itu minum itu bagaimana peredaran darah naik atau turun? Nanti orang bilang dia minum teh itu kadang-kadang dia terus lemah, padahal karena jantungnya tekanan darahnya rendah. Ya. Perlu juga diperiksa karena andaliman itu kalau saya sudah sejak anak-anak sudah poso-poso sudah makan itu ya, saya anak gunung ini ya. dan harus juga diperiksa apa akibatnya dalam peredaran darah kesehatan, kira-kira begitu maksud saya. Nanti sudah dibilang orang, ini racun ini racun ini, katanya nanti diberikan sama bagian medis, diperiksa, ya. Ini sudah ada pemeriksaan dari medis bahwa ini tidak ada bahaya dalam tubuh, kira-kira gitu. Saya tahu itu dari saya itu sudah banyak diekspor ke Thailand atau ke Tiongkok, ke Hong Kong katanya. Banyak apanya di sana katanya yang suka andaliman itu. Kira-kira begitu. Oke. Izin ya saya menanggapi. Kalau kita katakan itu layak minum, layak konsumsi, kita udah tahu andaliman ini udah sejak kapan dikonsumsi dalam bentuk makanan. Jika memang dalam bentuk makanan itu aman, tentu aman dalam bentuk minuman. Kenapa? Kalau dalam bentuk makanan itu totally semuanya kita makan toh. Ketika kita bikin arsik itu kita giling, semua totally kita makan. Pada saat kita buat teh, kita celupkan, itu justru hanya sebagian zat yang larut di air yang kita bisa minum. Justru banyak yang tersisa di ampasnya yang di dalam itu akan kita buang. Tetapi dari hasil cek laboratorium yang udah kita lakukan, itu ada kandungan Fe. Kandungan Fe itu justru untuk membentuk sel darah merah bulat. Karena kalau sel darah merah sabit itu kan tidak baik untuk kesehatan ya. Nah, jadi itu kandungan Fe-nya itu sendiri bagus untuk darah itu sendiri. Itu sih yang kita lihat. Dan juga ini dari pengalaman ada seorang yang di daerah Tanah Batak itu teman saya sendiri, dia punya nenek umurnya 125 tahun, masih sehat sekali sampai hari ini. Ketika ditanya rahasianya apa, dia itu paling sering merendam andaliman dengan air panas dan itu jadi minumnya setiap hari sekalian untuk menghangatkan tubuh di lingkungannya yang dingin. Nah, itu jadi salah satu hal yang wah ini nenek ternyata tiada hari tanpa minum andaliman, dia begitu sehat. Jadi why not? Dan kita yakin bahwa andaliman ini bisa dijadikan teh. Makanya teman saya itu membuat teh, belajarnya sih sama saya, kemudian dia buat. Cuman memang belum ada izin-izin ya. Cuman kalau saya alhamdulillah saya udah mendapatkan izin-izin untuk edar. Nah, karena kita memprosesnya lebih higienis, jadi kita lebih gampang untuk mendapatkan izin-izin tersebut. Hanya bagaimana mensosialisasinya. Nah, untuk Eda Pelita Napitupulu, terima kasih banget idenya. Memang idenya luar biasa ya untuk mengangkat nama Indonesia, untuk bisa mampu mengangkat itu nanti akan saya
saya pikirkan untuk mengganti nama agar ada kata Indonesianya paling tidak ya Eda ya, untuk gampang untuk Eda sendiri mengangkatnya itu nanti. Iya. Nanti segera Iya, kita cetak baru. Nanti mungkin izin Eda Pelita kalau boleh saya minta nomor handphonenya, nomor WA agar nanti kita bisa kontak-kontak atau saya mungkin bisa foto udah bener nggak, kalau udah bagus nggak, udah bisa diterima tidak dengan nama baru itu nanti, kalau mungkin ya masukan untuk sekalian nama yang cocok. Bisa juga kan Izin. Indonesia garis miring Batak. Indonesia garis miring Batak. Double. Kalau ada tata cara pemberian nama, kalau kita buat garis miring itu seperti sebuah narasi. Jadi nanti saya pikirkan dari bagaimana bentuk atau mungkin Indonesia paper contoh paling begitu. Cuman kalau harus kita pilih salah satu di Bataknya atau di Indonesianya atau mungkin ada kata word dunia atau bagian, nanti kita cari ilham dulu untuk memikirkan nama baru, kita daftarkan lagi dulu merek kita. Iya, saran Secepat mungkin jangan dirubah namanya. Batak paper is good already. Just bikin di bawahnya from Indonesia, that's it. Oh jelas, kalau di Indonesia jelas dibuat karena itu diproduksi di Indonesia. Kalau kemasan kan harus ada. Iya, Harus tapi ada. maksudnya jadi Batak paper from Indonesia. Jadi jangan hanya gitu. Jadi orang tuh tahu, oh Batak Andaliman tuh Batak papernya Indonesia, gitu loh. Itu membuat satu image. Kalau dalam dalam ilmu marketing itu nomor satu kita harus bikin image itu melekat dan gambar itu harus besar, jadi diingat. Gambar itu harus menarik, jadi langsung begitu ngelihat misalnya ya Eda ya, dimanapun kita kalau ada tulisan M besar gitu kita langsung ingat McDonald ya. Benar. Nah kira-kira seperti itu, dalam ilmu marketing itu harus ada logo yang bisa langsung keinget gitu. Nah itu yang harus kita ciptakan sehingga Andaliman ini mendunia. Dan saya yakin sekali kalau ini bisa nembus pasar internasional, itu petani kita di sana bukan hanya jadi jutawan, miliarder. Karena apa? Betul. Orang di sini tuh kedinginan, terutama saat-saat winter. Kayak sekarang ini di tempatnya Amang Ito Ben lagi winter di sana. Kalau kami lagi kepanasan, nggak laku. Di sini Tapi juga nanti panas Desember, sekali sekarang. iya. Kalau nanti Desember, waduh itu enak minum-minum seperti itu. Kita cari coffee ginger. Bahkan kalau Vietnam itu lebih dikenal dengan lemongrass. Di sini udah pakai coffee lemongrass, bayangin. Apa sih namanya lemongrass? Serai. Kopi serai. Ya. Kayak seperti itu. Jadi terutama masyarakat yang kita mau ambil ini kan milenial. Karena mereka ini udah lebih terbuka, mau mencoba. Dan begitu mereka bilang, enak nih, hangat nih badan saya. Nggak lari mereka. Tapi juga harus menciptakan suatu logo yang gampang diingat, yang tadi saya bilang kayak M. Begitu kita lihat M dimanapun, oh McDonald, tahu. Nah, kita harus mampu menciptakan seperti itu. Itu saran saya. And if you can make it, I'm in. Oke. Mungkin I will try. itu Syarani mengingat waktu yang udah cukup malam di sini. Mungkin nomor WhatsApp-nya bisa dikirim di chat itu. Udah saya kirim barusan. Eda udah terima? Saya di chat itu Zoom-nya tadi. maksudnya. Oh, sudah ya. Siap. Iya, Siap. saya ada kirim di chat itu nomor Baik. saya. Oke. Baik itu Nauli. Huta Julu ada yang disampaikan barusan? Mohon maaf, barusan terpotong. Ada yang mau disampaikan tadi, Leku? Eda Sari ini udah terima nomor saya?
yang di chat kan, Eda? Yang Iya, oh di WhatsApp, di WhatsApp. yang enggak di chat di sini, yang pribadi. Di Zoom chat. Di Zoom chat ada Oh, di, chat pribadi. di Zoom chat yang yang 9870. Ya. Iya, benar. Baik, Iya. Amang Manurung, terima kasih kehadirannya malam hari ini, Amang Manurung dari Batam, terima kasih. Baik, izin live ya. Oke, terima kasih Halo, kesempatannya. Oke, Horas. izin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Moleate Ito Pelita, Ito Syarani, Ito Ben. Bang Terima kasih. Siahan, Next time. Namboru, makasih. Jumpa lagi. Tuhan Horas Pariban, berkati. Siahaan. Horas. Sampai jumpa Bukan lagi. Paribani. Itu deh. Horas Kak. Dahlena, terima Ito, kasih. Sampai makasih jumpa ya. lagi Kak Kanda. Horas Mari, kita mari. sepeda. Sudah aman.